Mertua dukung suami untuk cari istri baru saat tahu aku terkena kanker. Aku bersumpah untuk mengembalikan rasa sakitku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu, aroma chamomile dan kayu cendana berbaur lembut di udara, menciptakan selimut kehangatan yang sempurna di apartemen mewah bergaya Skandinavian itu. Musik instrumental mengalun pelan, seolah ikut merayakan momen sakral yang tengah berlangsung. Di tengah ruangan, sebuah meja makan bundar ditata elegan. 2 piring porselen putih berbingkai emas, lilin-lilin kecil yang menari-nari memantulkan cahaya redup, dan sebotol wine merah yang menunggu untuk dibuka. Devi, dalam balutan gaun selutut berwarna navy yang menonjolkan keanggunan seorang desainer interior sukses, menatap suaminya dengan mata berbinar penuh cinta. Ia adalah wanita berusia 30 tahun dengan senyum semanis madu, namun di balik mata hitamnya tersimpan kegigihan baja, sebuah karakter yang terbentuk dari kerasnya perjuangan merintis karir tanpa dukungan keluarga besar. Rambutnya yang panjang bergelombang jatuh anggun di bahu. Devi adalah lambang kesempurnaan di mata banyak orang. Tetapi ia tahu, ada satu ruang kosong yang selalu menjadi sasaran tembak mertuanya. Rahimnya yang belum juga terisi. Pria di hadapannya, Bambang, 33 tahun, suaminya, terlihat gagah dalam balutan kemeja polo berwarna abu-abu muda. Bambang adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar milik ayahnya. Ia memiliki senyum yang menenangkan dan aura kebapakan yang kuat, meskipun terkadang terlihat ringkih di bawah bayang-bayang dominasi ibunya. Baginya, Devi adalah pelabuhan damai, tempat ia bisa melepas segala kepenatan dan tuntutan yang membelitnya. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-5. 5 tahun, bisik Devi, menyentuh lembut punggung tangan Bambang yang tergeletak di meja. Seperti mimpi, ya? Rasanya baru kemarin kita nekat menikah di Bali, tanpa restu penuh dari ibu. Bambang tertawa kecil. Suara tawanya hangat bagai kayu yang dibakar di perapian. Waktu memang secepat kilat. Tapi nekat itu yang membuat kita kuat sampai sekarang. Sayang. Soal ibu, kamu tahu, ibu hanya keras di luar. Sebenarnya dia hanya sangat ingin melihat cucu laki-laki meneruskan nama keluarga kita. Nama Nyonya Kinasih memang bagai awan hitam yang sesekali menggelayuti langit cerah pernikahan mereka. Nyonya Kinasih, Ibu Bambang, adalah seorang matriark, wanita berpendirian teguh, elegan, dan sangat menjunjung tinggi tradisi serta status sosial. Bagi Nyonya Kinasih, pernikahan yang sukses harus berujung pada keturunan, khususnya laki-laki, yang dianggapnya sebagai jangkar masa depan bisnis keluarga. Selama 5 tahun ini, setiap pertemuan keluarga adalah medan perang kecil bagi Devi, di mana ia harus menghadapi tatapan menghakimi dan sindiran halus tentang rahimnya yang kosong. Aku tahu, Bang. Aku mengerti, Kok, sahut Devi, mencoba menanggapi dengan nada ringan. Ia mengangkat gelasnya. Untuk 5 tahun yang luar biasa, dan semoga tahun ini, kita bisa memberikan ibu cucu. Janji. Untuk kita, balas Bambang, matanya memancarkan rasa syukur yang mendalam. Aku tidak peduli laki-laki atau perempuan. Devi, aku hanya ingin anak kita lahir dari rahimmu. Kamu adalah segalanya bagiku. Jangan pernah merasa tertekan karena ucapan ibu, ya. Perkataan Bambang selalu menjadi tambal sulam yang menyembuhkan luka-luka di hati Devi. Mereka menikmati hidangan pasta carbonara buatan Devi, bercerita tentang rencana liburan dan proyek desain terbaru Devi yang semakin melejit. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, Devi yang artistik dan gigih, serta Bambang yang logis dan penyabar. Saat wine tinggal setengah, dan suasana semakin romantis, tiba-tiba Devi merasakan sensasi aneh di perut bagian bawahnya. Awalnya hanya nyeri biasa, seperti kram menstruasi. Namun, nyeri itu cepat berubah menjadi tusukan tajam, menusuk dari dalam, seperti sebilah pisau yang dihunuskan tanpa ampun. Devi berusaha menyembunyikannya. Ia menggigit bibir bawahnya, mencoba mengalihkan rasa sakitnya dengan senyum. Tapi keringat dingin sudah mulai membasahi pelipisnya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Bambang,
menangkap perubahan raut wajah istrinya. "Wajahmu pucat sekali." "Tidak apa-apa, mungkin cuma masuk angin," jawab Devi terbata-bata, tangannya refleks meremas perutnya. "Bohong," kata Bambang tegas, berdiri dan menghampiri. Ia menyentuh kening Devi. "Kamu demam. Kita ke dokter sekarang." "Tidak, tidak perlu. Jangan panik, Bambang. Aku hanya perlu istirahat sebentar," tolak Devi, tidak ingin merusak malam istimewa ini. Namun, saat ia mencoba berdiri, kakinya lemas dan nyeri itu menghantamnya lagi dengan kekuatan penuh. Ia terbatuk, dan saat ia menutup mulutnya, ia melihat sedikit bercak darah segar di telapak tangannya. Darah. Seketika, ketenangan di wajah Bambang sirna. Matanya melebar. Bayangan keceriaan beberapa menit lalu lenyap ditelan kekhawatiran yang mencekik. "Devi." Bambang langsung membopong Devi, mengabaikan meja makan yang kini terasa dingin. Malam romantis itu tiba-tiba berubah menjadi lautan cemas yang berombak besar. Di ruang tunggu rumah sakit, dini hari, Bambang mondar-mandir tak tenang di depan ruang UGD. Ponselnya terus bergetar dengan panggilan dari Nyonya Kinasi yang menanyakan kabar. Tetapi ia hanya bisa membalas singkat, "Devi sakit, Bu. Besok saya jelaskan." Ia tahu betul, jika Nyonya Kinasi tahu Devi dirawat, apalagi dengan kondisi serius, pasti akan menimbulkan drama. Tak lama kemudian, seorang dokter paruh baya dengan kacamata tebal keluar. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang baik. "Dengan Bapak Bambang, suami dari Ibu Devi?" tanya dokter itu dengan nada serius. "Ya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya?" desak Bambang, mendekat cepat. Dokter itu menghela napas panjang. "Ibu Devi sudah kami stabilkan. Tapi ada beberapa hasil pemeriksaan awal yang perlu kita bicarakan serius. Apakah Anda sudah siap mendengar kabar yang mungkin mengejutkan?" Jantung Bambang berdebar tak karuan. Ia mengangguk kaku. Devi mengeluhkan nyeri yang parah. "Setelah pemeriksaan ultrasound dan beberapa tes darah awal, kami menemukan massa di daerah perutnya. Untuk memastikan, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, seperti biopsi dan MRI. Namun, dugaan awal kami mengarah pada indikasi adanya sel abnormal. Kami khawatir ini adalah kanker langka, Bapak. Kami akan melakukan segala upaya. Tapi saya harus jujur, prognosisnya sulit. Jenis ini cenderung agresif, meski kita berharap masih stadium awal." Kata-kata kanker langka menghantam Bambang seperti palu godam. Dunianya seketika terasa berputar. Suara dengung di telinganya mengalahkan suara dokter. "Kanker langka," ulang Bambang, suaranya tercekat, seolah lidahnya membeku. Dokter mengangguk penuh simpati. "Kami akan segera mengatur jadwal pemeriksaan lanjutan besok pagi. Mohon Bapak kuat dan berikan dukungan penuh kepada istri Anda. Dukungan mental adalah obat terpenting saat ini." Bambang hanya bisa terdiam. Tubuhnya terasa kosong. Ia duduk di samping Devi yang masih terlelap karena obat bius. Wajah Devi terlihat damai, namun pucat. Bambang menggenggam tangan istrinya. Tangan yang selalu mendesain keindahan kini terasa dingin dan rapuh. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat lagi pada satu hal yang selalu membayangi hidupnya. Sesuatu yang hanya diketahui olehnya dan Nyonya Kinasi. Sebuah kerentanan genetik yang membuatnya selalu hidup dalam ketakutan. Ketakutan itu tiba-tiba berlipat ganda, seolah takdir sedang menertawakannya. "Aku harus kuat, demi kamu, Devi," bisik Bambang, mencium tangan istrinya. Keesokan paginya, sebelum hasil lengkap keluar, Bambang memutuskan untuk menemui ibunya, Nyonya Kinasi. Ia tahu, kabar ini harus disampaikan, betapapun pahitnya. Nyonya Kinasi sedang menikmati teh pagi di ruang kerjanya yang bernuansa klasik. Begitu Bambang masuk dengan wajah kusut, "Nyonya Kinasi," langsung tahu ada yang tidak beres. "Ada apa, Bambang? Kenapa wajahmu seperti habis ditimpa langit? Mana Devi? Bukannya hari ini dia ada proyek besar?" tanya Nyonya Kinasi. Nada suaranya tajam, penuh dominasi. Bambang menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan setiap sisa keberaniannya. Ia tidak bisa berbohong lagi. "Bu, Devi di rumah sakit.
Semalam dia kolaps. Dokter bilang Devi didiagnosis indikasi kanker. Bu, kanker langka. Cangkir teh di tangan Nyonya Kinasih berhenti di udara. Matanya memicing, bukan karena sedih, melainkan karena perhitungan yang berkelebat cepat di benaknya. Ekspresi Nyonya Kinasih tidak menunjukkan kesedihan sedikit pun, hanya kekecewaan yang kentara, seolah Devi telah gagal memenuhi standar terakhirnya. Kanker? Sakit keras. Nyonya Kinasih meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klik yang dingin. Lalu bagaimana dengan keturunan kita, Bambang? Bagaimana dengan nama besar keluarga? Kamu penerus tunggal, Nak. Masa depanmu tidak bisa terhenti hanya karena istri sakit-sakitan. Kata-kata ibunya bagai semburan air es yang langsung membekukan hati Bambang. Ia berharap ibunya memberinya dukungan, setidaknya simpati untuk Devi. Namun, Nyonya Kinasih justru langsung fokus pada kerugian keluarga. Ibu, Devi sedang sakit. Bu, dia butuh dukungan, seru Bambang, nadanya meninggi. Dukungan apa? Bukankah seharusnya kamu yang berpikir realistis? Kamu sudah 5 tahun menikah tanpa hasil. Sekarang istrimu sakit keras. Apa kamu mau menghabiskan seluruh aset keluarga hanya untuk mengobati penyakit yang belum tentu sembuh? Sedangkan kamu sendiri. Nyonya Kinasih tidak melanjutkan kalimatnya, namun tatapannya penuh makna. Bambang tahu betul apa yang dimaksud ibunya, kerentanan genetik yang selama ini ia sembunyikan. Ibu sudah siapkan calon, Rania, potong Nyonya Kinasih. Matanya menyala penuh tekad. Anak klien papa, sehat, muda, dan pasti bisa memberimu keturunan. Urusan Devi, biar ibu yang atur. Kamu fokus pada masa depan, Bambang. Di balik dinding ruang kerja yang tebal itu, Devi yang baru saja datang diantar taksi untuk mengambil beberapa dokumen penting, mendengar setiap patah kata. Ia tidak menyangka, di saat ia paling membutuhkan suaminya, ia justru mendengar persetujuan samar-samar Bambang untuk mencari yang baru. Rasa sakit fisik Devi tiba-tiba terasa tidak berarti dibandingkan rasa sakit hatinya. Ia berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Mata manisnya kini diselimuti air mata yang terasa panas, bukan karena ketakutan pada penyakit, tapi karena dikhianati oleh 2 orang yang seharusnya menjadi pilar hidupnya. Aku bersumpah, Bambang, aku akan mengembalikan rasa sakit ini berlipat ganda, gumam Devi lirih. Sebuah sumpah yang bukan lahir dari amarah sesaat, melainkan dari tekad seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya, namun kini menemukan tujuan baru. Tujuan untuk bertahan, sembuh, dan membalas rasa sakitnya dengan cara yang paling tidak terduga, membuka tirai rahasia gelap keluarga suaminya. Inilah awal dari perjuangan Devi. Bunyi detak jantung monitor di kamar rumah sakit bagai lonceng kematian yang terus menghitung mundur waktu Devi. Tubuhnya memang beristirahat setelah dokter memberinya penenang, tetapi jiwanya, entah terbang kemana, meninggalkan cangkang rapuh yang kini terbaring di ranjang. Semua kehangatan dan janji perayaan ulang tahun pernikahan semalam, kini terasa seperti abu yang ditiup angin. Saat itu masih pagi, namun udara terasa pekat, membawa bau antiseptik dan ketidakpastian. Devi membuka mata, menemukan Bambang duduk di samping ranjang, menatapnya dengan pandangan kosong, seolah jiwanya sudah melarikan diri dari tubuhnya. Punggung Bambang terlihat lebih berat, seakan ia sedang memanggul beban yang tak kasat mata. Bambang, suara Devi serak, memecah keheningan yang menyesakan. Bambang tersentak, cepat-cepat meraih tangan Devi. Namun, genggaman itu terasa dingin, tidak lagi membawa kehangatan yang biasa ia rasakan. Tadi malam, ketika ia mendengar vonis awal dokter, hatinya hancur. Tapi setelah bertemu Nyonya Kinasih, rasa takut dan perhitungan telah merayap masuk, mengalahkan rasa cintanya. Devi, maaf. Tadi aku sempat pulang sebentar, mengambil beberapa keperluanmu dan bertemu ibu. Bambang berbohong tentang alasan kepulangannya, tak sanggup mengakui bahwa ia telah mendengar seluruh rencana kotor ibunya. Devi menatap wajah Bambang lekat-lekat. Ia berusaha mencari jejak cinta dan dukungan di mata suaminya, tetapi yang ia temukan hanyalah kabut tebal keraguan dan ketakutan. Devi tahu, Bambang bukanlah aktor yang baik. Ia sudah mendengar pengkhianatan itu. Kini,
Ia hanya ingin mengonfirmasi sejauh mana jurang yang telah terbuka di antara mereka. Hasilnya, Bang bagaimana? Tanya Devi, suaranya kini lebih tenang. Seolah ia bertanya tentang ramalan cuaca, bukan nasib hidupnya. Bambang menghela napas panjang, berat seperti beban batu yang baru saja ia jatuhkan. Dokter sudah memastikan, sayang, kamu menderita jenis kanker langka. Stadium awal, tapi harus segera ditangani dengan kemoterapi agresif. Devi mengangguk perlahan. Rasa sakit ini telah ia duga. Vonis itu sendiri tidak menghancurkannya. Yang menghancurkan adalah sikap dingin Bambang setelah vonis itu. Aku takut, Bambang, bisik Devi. Ia sengaja mengatakannya untuk melihat reaksi tulus suaminya. Aku butuh kamu di sini, memelukku, bilang semuanya akan baik-baik saja. Namun, Bambang tidak bergerak. Ia menarik tangannya dari genggaman Devi, seolah sentuhan Devi adalah listrik yang berbahaya. Ia berjalan ke jendela, membelakangi Devi. Bahunya tegang. Aku sudah bilang ke ibu, ucap Bambang tanpa menoleh, suaranya kaku dan dingin, seperti gema dari sumur tua. Ibu sangat marah. Dia bilang kita harus mulai memikirkan, realistis. Soal biaya, soal masa depan, Devi. Realistis? Maksudmu, masa depan, tanpa aku? Tanya Devi, suaranya tajam, memotong udara. Bambang berbalik. Wajahnya memerah karena kebingungan dan rasa bersalah. Bukan begitu. Maksudku, jangan terlalu tertekan. Aku akan mencarikan yang terbaik. Tapi kamu juga harus mengerti posisi ibu. Perusahaan sedang ada masalah proyek besar. Kita tidak bisa fokus sepenuhnya hanya pada ini. Kalimat Bambang menusuk Devi tanpa ampun. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi pedang pelindung, justru menjadi anak panah pengkhianatan yang ditembakkan tepat di jantungnya. Ia menyadari, setelah vonis itu, Bambang melihatnya bukan lagi sebagai istri, tetapi sebagai beban. Aku seorang desainer interior, Bambang. Aku tahu betul bagaimana cara mengatur keuangan. Kita punya asuransi yang cukup, dan tabunganku sendiri tidak sedikit. Jangan jadikan keuangan sebagai alasan untuk menghindariku, balas Devi. Kini ia memilih bangkit, duduk bersandar pada bantal. Wajahnya yang pucat kini memancarkan bara api amarah. Aku tidak menghindar, Devi. Aku hanya lelah. Aku harus mengurus pekerjaan, menghadapi ibu yang terus mendesak soal Rania, dan sekarang kamu sakit. Tolong jangan manja, aku butuh kamu kuat, seru Bambang. Nada suaranya berubah menjadi ketus dan menyalahkan. Manja, kata itu, lebih tajam dari jarum suntik kemoterapi. Devi menatapnya tak percaya. Jadi, merengek minta dukungan dari suamiku sendiri. Setelah didiagnosis kanker, itu namanya manja. Devi tertawa, tawa yang terdengar kering dan pahit. Kau dengar dirimu sendiri, Bambang? Kamu bahkan tidak mau menatap mataku sejak dokter menjelaskan kondisiku. Bambang terdiam, ia kalah telak. Ia tahu ia salah, tetapi ketakutan genetik yang ia miliki, ditambah tekanan dari nyonya Kinasih, telah membentuk dinding es yang memisahkan dirinya dari Devi. Ia percaya, menjauh adalah satu-satunya cara untuk melindungi Devi. Sejak hari itu, setelah Devi keluar dari rumah sakit dan memulai sesi kemoterapi pertamanya, jarak antara mereka semakin lebar. Bambang mulai mencari-cari alasan kerja lembur, perjalanan dinas mendadak, atau rapat yang tak bisa ditinggalkan. Kehadirannya di rumah seperti hantu. Ada, namun tidak nyata, tidak bisa disentuh. 3 minggu kemudian, pagi setelah sesi kemoterapi pertama, Devi duduk di sofa, kepalanya terasa pusing dan perutnya mual. Efek samping kemoterapi benar-benar menghantamnya. Ia tahu, rambutnya akan mulai rontok dalam waktu dekat. Ia mengambil cermin kecil, menatap pantulan dirinya yang kini terlihat rentan. Bambang, yang hari itu kebetulan di rumah, karena nyonya Kinasih memaksanya untuk menampakkan diri, sedang berpakaian rapi di kamar. Ia bahkan tidak menawarkan segelas air pun kepada Devi. Aku harus pergi, Devi. Ada presentasi penting, ujar Bambang, sambil merapikan dasinya di depan cermin. Presentasi apa, Bambang? Ini hari Sabtu. Katanya perusahaan ayah sedang sepi proyek besar. Tanya Devi,
Suaranya pelan namun menusuk. Bambang berbalik cepat. Ekspresinya defensif. Tidak usah menginterogasiku, Devi. Aku harus kerja keras. Siapa yang akan membayar tagihan rumah sakitmu jika aku hanya bermalas-malasan di rumah? Atau, siapa yang akan mencari Rania, calon, masa depan, keluarga, jika kamu terus di sini? Devi menembakkan pertanyaan itu seperti peluru yang tepat sasaran. Bambang membeku. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia menyadari, Devi sudah tahu. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha menyangkal dengan suara bergetar. Aku dengar semuanya, Bambang. Aku dengar rencana ibumu. Aku dengar persetujuanmu yang samar-samar. Lebih baik fokus pada masa depan. Bukankah itu yang kalian berdua sepakati? Air mata Devi tidak menetes. Matanya kering, penuh api yang membakar sisa-sisa harapannya. Aku tidak menyangka, suamiku sendiri lebih takut pada penyakitku daripada kehilangan diriku. Bambang membuang pandangan, tidak sanggup menghadapi tatapan Devi. Ia merasa seperti pecundang paling besar. Ia ingin menjelaskan ketakutannya, soal penyakit genetiknya yang bisa kambuh, soal ancaman nyonya Kinasih yang menggunakan rahasia itu untuk memaksanya. Tetapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, Devi. Bambang akhirnya bergumam, sebuah kebohongan yang ia yakini sebagai kebenaran. Aku tidak ingin kamu terikat denganku jika aku tidak bisa memberimu apa-apa. Devi menyeka matanya yang kering. Hatinya kini telah menjadi batu. Ia bangkit, melangkah perlahan namun pasti mendekati Bambang. Kekuatan yang entah dari mana datangnya kini menyelimutinya. Dengar baik-baik, Bambang. Devi berbisik, suaranya rendah dan penuh tekad. Kamu pikir kamu bisa membuangku karena aku sakit, dan menggantiku dengan wanita sehat pilihan ibumu? Kamu pikir penderitaan fisikku ini akan membuatku menyerah dan merelakanmu begitu saja? Devi menatap lurus ke mata Bambang. Itu adalah tatapan yang tidak pernah dilihat Bambang sebelumnya. Tatapan seorang pejuang yang baru saja dicabut semua haknya, dan kini bersumpah untuk merebutnya kembali. Aku sudah mengambil keputusan, lanjut Devi. Aku akan sembuh. Dan setelah aku sembuh, aku bersumpah, aku akan mengembalikan rasa sakit ini berlipat ganda kepada kalian. Bukan hanya rasa sakit pengkhianatan, tapi juga rasa sakit penyesalan. Aku akan buat nyonya Kinasih dan kamu menyesal telah mengubah penderitaanku menjadi sebuah lelucon murahan. Bambang hanya bisa terdiam. Kata-kata Devi menancap di benaknya. Tekad Devi terasa nyata, mengancam. Mulai hari ini, Devi mengambil tas kecilnya yang berisi hasil medis dan beberapa buku catatan. Aku tidak akan menjadi bebanmu. Aku akan pergi. Aku akan sembuh sendirian. Dan ketika aku kembali, aku akan pastikan hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Tanpa menunggu jawaban Bambang, Devi berjalan keluar rumah, meninggalkan Bambang yang masih berdiri mematung di tengah kamar. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi klik yang memisahkan dua kehidupan. Devi, di luar, menarik napas dalam-dalam. Kepergian ini adalah awal dari pertarungan epik, bukan melawan penyakitnya, tetapi melawan racun yang selama ini merusak jiwanya. Pengkhianatan dan ketakutan keluarga Bambang. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari jangkauan nyonya Kinasih. Di sana, di laci meja kerja Bambang yang ia geledah saat suaminya lengah, ia menemukan petunjuk awal yang akan mengarahkannya pada inti rahasia gelap itu, sebuah catatan tulisan tangan Bambang dengan tinta biru. Devi mengeluarkan catatan itu di taksi. Ia membacanya sekali lagi, membiarkan nama itu terukir kuat di benaknya. Nama yang terasa ganjil dan tidak pada tempatnya. Dana pensiun nyonya Kinasih, rahasia investasi kakek Jatmiko. Kakek Jatmiko, siapa kau sebenarnya? Bisik Devi, menatap kertas itu. Tekadnya kini tidak hanya tentang balas dendam, tetapi tentang mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Ia tahu, di balik sakitnya ada benang kusut keluarga yang harus ia urai. Dan ia akan memulainya dari nama itu. Perjalanannya baru saja dimulai. Rumah sewa Devi di pinggiran kota adalah sebuah kontras total dari apartemen mewahnya bersama Bambang. Di sana, tidak ada aroma chamomile mewah, melainkan bau tanah basah dan udara sejuk pegunungan. Tempat itu sunyi, sepi,
sebuah gua perlindungan bagi jiwa yang terluka. Setelah meninggalkan Bambang, Devi tahu, ia harus memenangkan dua peperangan, melawan sel-sel kanker yang menggerogoti tubuhnya, dan melawan dinginnya pengkhianatan yang membekukan hatinya. Devi menjalani sesi kemoterapi berikutnya. Setiap tetes obat yang masuk ke nadinya terasa seperti api penyucian. Sakit, namun menjanjikan kebersihan. Rambutnya memang mulai rontok, helai demi helai, meninggalkan kesedihan kecil yang tak terucapkan. Ia akhirnya memutuskan untuk memotongnya pendek. Ketika ia melihat pantulan dirinya dengan rambut cepak di cermin, ia tidak melihat seorang korban. Ia melihat seorang prajurit yang siap tempur. Ia hidup sepenuhnya sendiri. Komunikasi dengan Bambang dan Nyonya Kinasih ia putus total, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan kelegaan yang semu. Mereka mengira Devi telah menyerah, mundur ke sudut kesedihannya, persis seperti yang diharapkan Nyonya Kinasih. Tapi Devi tidak menyerah. Di sela-sela rasa mual yang melilit dan kelelahan yang luar biasa, otaknya bekerja keras. Ia menatap catatan yang ia curi dari laci Bambang, dana pensiun Nyonya Kinasih, rahasia investasi kakek Jatmiko. Ini aneh, gumam Devi sambil menyeruput teh hangatnya. Nyonya Kinasih selalu membanggakan bahwa kekayaan keluarga ini berasal dari kerja keras ayah Bambang. Mereka tidak pernah membahas kakek Jatmiko. Bahkan foto kakek pun tidak ada di rumah. Kenapa dana pensiun ibu mertua dikaitkan dengan investasi kakek yang sudah lama meninggal? Rasa penasaran Devi adalah bahan bakar yang membuatnya terus bergerak. Ia memutuskan untuk menggunakan keahliannya sebagai desainer interior, yang mengharuskannya sering berinteraksi dengan arsip properti dan tanah, untuk mencari jejak kakek Jatmiko. Ia mulai dengan mencari aset-aset lama yang didaftarkan atas nama kakek Jatmiko. Pekerjaan itu rumit dan melelahkan, apalagi sambil menahan nyeri di perutnya. Rasa sakit itu kini menjadi teman setia, mengingatkannya akan sumpah yang ia ucapkan di depan Bambang. 1 bulan setelah kepergian Devi, Bambang hidup dalam kekosongan yang menyesakan. Apartemen terasa dingin, tanpa tawa Devi, tanpa aroma masakan Devi. Ia sibuk bekerja, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, berpura-pura Devi tidak pernah ada. Ia bahkan mulai lebih sering menemui Rania, calon pilihan ibunya. Suatu sore, Nyonya Kinasih datang berkunjung ke kantor Bambang, membawa kotak makan siang mewah dan senyum puas. Kamu terlihat lebih fokus, Nak. Itu bagus, kata Nyonya Kinasih, duduk di sofa kantor Bambang yang luas. Fokus apa, Bu? Saya merasa kosong, balas Bambang, suaranya dipenuhi kejujuran yang pahit. Kosong? Itu hanya perasaanmu. Devi sudah pergi. Itu yang terbaik. Dia sakit, dan kamu punya kewajiban pada nama keluarga. Nyonya Kinasih meletakkan kotak makan siangnya. Lagi pula, drama itu sudah selesai, bukan? Fokus pada Rania. Dia akan menjadi pasangan sempurna. Sehat, cerdas, dan keluarganya punya koneksi yang akan sangat membantu proyek kita. Bambang diam, membiarkan ibunya berbicara. Ia merasa dirinya adalah pion yang hanya bisa bergerak sesuai perintah ratu. Soal Rania, lanjut Nyonya Kinasih, matanya berbinar licik. Dia akan segera menerima pertunanganmu. Jangan khawatir soal dana. Ibu sudah mengurusnya. Uang itu, dana investasi kakek Jatmiko, akan kita gunakan sebagian untuk acara pertunangan dan sisanya kita alihkan ke rekening terpisah atas namamu. Hanya kamu dan ibu yang tahu. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi dengan aset yang berharga itu, Bambang. Itu jangkar masa depanmu. Tapi, Bu, itu dana untuk jika penyakit genetik saya kambuh. Bambang mengingatkan, cemas. Tentu saja. Makanya itu harus diamankan. Kita tidak bisa membiarkannya terkuras untuk pengobatan Devi yang sia-sia. Atau warisan itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Kamu akan menikah dengan Rania, punya anak yang sehat. Uang itu akan kita jaga agar kamu bisa mendapatkan perawatan terbaik jika hal terburuk terjadi. Nyonya Kinasih berbisik, nadanya kini beralih menjadi suara seorang ibu yang khawatir, yang bagi Bambang, terasa seperti sihir yang membuatnya patuh. Di sisi lain kota, dalam hening rumah sewanya, Devi akhirnya menemukan benang merah dari penyelidikannya.
Ia berhasil melacak sebuah tanah kecil yang dulunya dimiliki oleh kakek Jatmiko. Bukan tanah yang bernilai tinggi, tetapi di sana tertulis nama seorang wanita sebagai pewaris kedua, wanita yang tidak pernah ia dengar, Maya Jatmiko. Maya Jatmiko. Siapa dia? Devi mengernyitkan dahi. Ayah Bambang anak tunggal. Nyonya. Kinasih selalu bilang begitu. Jangan-jangan. Kecurigaan Devi berubah menjadi keyakinan yang menguat. Nyonya. Kinasih pasti telah menyembunyikan keberadaan putri sulung kakek Jatmiko demi menguasai warisan sepenuhnya. Nama, rahasia investasi kakek Jatmiko, di catatan Bambang pasti terkait dengan hak waris Maya. Saat itu malam, Devi merasa tubuhnya cukup kuat untuk melakukan perjalanan singkat. Ia mencari Bu Lastri, wanita yang terdaftar sebagai saksi dalam dokumen kepemilikan tanah kakek Jatmiko. Pencarian itu membawanya ke sebuah panti jompo kecil yang jauh dari kemewahan. Devi bertemu dengan Bu Lastri, seorang wanita tua yang ramah namun matanya memancarkan kesedihan mendalam. Setelah memperkenalkan diri sebagai menantu kakek Jatmiko, Bu Lastri menyambut Devi dengan hangat. "Ah, kamu menantu Jatmiko? Lama sekali aku tidak mendengar nama itu," kata Bu Lastri, tatapannya menerawang jauh. Devi tahu ia harus berhati-hati. "Bu, maaf, saya ingin bertanya tentang dokumen lama. Soal kakek Jatmiko. Apakah kakek punya anak perempuan bernama Maya?" Mendengar nama itu, wajah Bu Lastri langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. "Ya, nak, Maya. Putri sulung kakek. Dia anak yang baik, mirip sekali dengan kakek. Tapi, Nyonya Kinasih, dia wanita yang kejam." Bu Lastri mulai bercerita, suaranya pelan namun jelas, mengungkap babak kelam yang selama ini menjadi bisikan tak berwujud di keluarga Bambang. Kakek Jatmiko sebenarnya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Maya adalah anak sulung, cerdas, dan sangat disayangi kakek. Tapi Nyonya Kinasih, dia mendesak agar putranya, ayah Bambang, menjadi penerus tunggal. Dia mengatur pernikahan Maya dengan seorang pria yang kemudian berujung pada penderitaan. Setelah Maya melahirkan dan diasingkan, kakek Jatmiko merasa sangat bersalah. "Diasingkan?" Devi bertanya. Hatinya perih mendengar kisah wanita yang bernasib serupa dengannya. Sama-sama terbuang karena kewajiban keluarga. "Ya, Nyonya." Kinasih memastikan Maya menjauh dari seluruh aset. Kakek tahu ini. Dia sempat marah besar dan menulis surat wasiat kedua. Bu Lastri berbisik, memegang tangan Devi. Di surat itu, kakek membagi rata warisannya. Tapi surat itu hilang sebelum kakek meninggal. Banyak yang curiga Nyonya Kinasih yang menghilangkannya. Dia berhasil menguasai segalanya, membuat semua orang percaya ayah Bambang adalah anak tunggal, dan nama Maya dihapus dari sejarah keluarga. Devi menarik napas. Sekarang ia tahu. Catatan, rahasia investasi kakek Jatmiko, pasti adalah bagian dari warisan Maya yang berhasil disembunyikan kakek. Nyonya Kinasih mengira itu adalah dana pensiunnya. "Bu Lastri, apakah ibu tahu di mana surat wasiat kedua itu diletakkan? Atau mungkin, di mana Maya sekarang?" tanya Devi, matanya memohon. "Maya, dia kini hidup sederhana. Entah di mana. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan kekayaan keluarganya setelah semua yang menimpanya." Soal surat wasiat, kakek sering bilang, dia menyembunyikan kunci aset penting di tempat yang hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar peduli. Dia bilang, kunci itu terukir di atas kayu, tersimpan dalam cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis. Keterangan Bu Lastri seperti serpihan kaca yang kini mulai Devi susun menjadi gambar utuh. Kakek Jatmiko tidak hanya mewariskan uang, tetapi juga teka-teki. Dan Devi, yang kini memiliki dendam dan penyakit sebagai pendorong, adalah satu-satunya yang berani memecahkan teka-teki itu. Meninggalkan Bu Lastri, Devi berjalan menjauh. Rasa sakit di perutnya kembali menusuk, tetapi kali ini, rasa sakit itu terasa manis, karena ia tahu, rasa sakit ini telah membawanya pada kebenaran. Tekadnya kini bulat. Ia tidak hanya akan sembuh, ia akan mengembalikan hak Maya, dan dengan itu, ia akan mengembalikan rasa sakit pada Nyonya Kinasih dan Bambang,
Bukan dengan membuat mereka menderita, tetapi dengan menghancurkan fondasi kebohongan yang selama ini mereka jadikan pijakan hidup. Penyelidikan ini adalah awal dari balas dendamnya. Setelah pertemuan dengan Bu Lastri, pikiran Devi bagai mesin yang baru saja diberi pelumas baru, berputar kencang, penuh strategi dan perhitungan. Kata-kata Bu Lastri, terutama tentang kunci yang terukir di atas kayu, tersimpan dalam cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis, terus bergema di benaknya. Devi kini tidak lagi merasa sakitnya adalah beban. Itu adalah cambuk yang mendorongnya untuk bergerak cepat sebelum tubuhnya menyerah. Ia harus menemukan Maya dan wasiat kedua kakek Jatmiko. Pencarian Maya dimulai dari informasi Bu Lastri tentang pernikahan paksa yang diatur Nyonya Kinasih. Devi, dengan keahliannya di bidang riset properti dan relasi, mulai menelusuri catatan sipil dan pendaftaran pernikahan di masa lalu. Setelah beberapa hari menyisir arsip lama, Devi berhasil menemukan jejak Maya, yang kini menggunakan nama belakang suaminya. Mas Fajar mengerutkan kening. Bella, jangan mulai menyebarkan rumor seperti itu. Aku tahu ini sulit untukmu, tapi ini bukan rumor, Mas, potongku. Sari melihatnya sendiri. Keluarga Mira punya pola yang sama. Mereka mencari keluarga kaya yang butuh penerus, lalu menempatkan Mira sebagai istri kedua, dan akhirnya mengambil alih semuanya. Dia berdiri dan berjalan mendekatiku. Bella, aku mengerti kamu tidak suka dengan situasi ini. Tapi jangan sampai kedengkianmu pada Mira membuatmu melihatnya sebagai musuh. Ini bukan tentang kedengkian, bantahku, hampir menangis. Ini tentang menyelamatkan keluargamu. Aku mungkin sudah tidak berarti bagimu lagi, tapi setidaknya aku masih peduli pada kamu dan masa depan keluargamu. Dia menghela napas panjang. Aku sudah melakukan pemeriksaan latar belakang pada keluarga Mira. Mereka memang agresif dalam bisnis, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan hal seburuk itu. Karena mereka pandai menutupinya, desakku. Tolong, Mas. Percayalah padaku untuk sekali ini. Tapi ekspresinya berubah dingin. Bella, sejak vonis kemandulanmu, kamu menjadi berbeda. Aku khawatir ini semua adalah proyeksi kekhawatiranmu sendiri. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam sampai-sampai aku tidak bisa berkata-kata selama beberapa detik. Jadi, menurutmu aku hanya iri? Iri karena dia bisa memberimu keturunan. Dia tidak mengatakan itu. Tapi itu yang kamu maksud, tangisku. Kamu pikir aku membuat-buat cerita ini karena aku cemburu pada Mira? Dia tidak menjawab, yang hanya membuatku semakin yakin bahwa itulah yang dia pikirkan. Percakapan kami terputus ketika pintu terbuka, dan Mira masuk dengan membawa nampan berisi kopi dan kue. Ah, kamu di sini, Mbak Bella, katanya dengan senyum manis. Kebetulan, saya baru saja membuat kue kesukaan Mas Fajar. Aku berdiri, menatap Mas Fajar dengan penuh kekecewaan. Aku akan pergi. Sepertinya kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Saat aku melewati Mira, dia berbisik pelan. Percuma, Mbak. Dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Malam itu, Sari menelponku. Aku dengar kamu sudah bicara dengan Fajar. Dia tidak mempercayaiku. Jawabku putus asa. Dia pikir aku hanya iri. Aku sudah menduga. Suara Sari terdengar sedih. Mira sangat pandai memanipulasi persepsi orang. Tapi dengarkan, Bella. Aku punya informasi lain. Apa itu? Sumberku mengatakan bahwa keluarga Mira sedang dalam masalah keuangan besar. Mereka butuh suntikan dana segar, dan bisnis keluarga kamilah target mereka. Sari berhenti sejenak. Mereka punya rencana sistematis untuk mengambil alih perusahaan kita. Tapi Mas Fajar tidak akan mendengarkan kita, keluhku. Kita butuh bukti, kata Sari. Aku sedang mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa membuktikan pola mereka. Tapi butuh waktu. Saat aku menutup telepon, ada ketukan di pintu. Saat kubuka, kulihat Mas Fajar berdiri di sana dengan wajah bersalah. Bel, tentang percakapan kita tadi. Mulutnya. Aku lelah, Mas, potongku. Kalau kamu tidak percaya padaku, tidak usah berpura-pura. Dia menghela napas. Bukan itu.
Aku hanya ingin mengatakan bahwa pernikahan dengan Mira akan tetap berlangsung minggu depan. Ibu sudah mengatur segalanya. Aku menatapnya, tidak percaya. Minggu depan? Secepat itu? Mira mengatakan ada kemungkinan dia sudah hamil. Mereka ingin pernikahan ini berlangsung sebelum kondisi tubuhnya mulai terlihat. Petir seolah menyambar diriku. Dia hamil? Tapi, kalian belum menikah. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku. Kami ada malam bersama beberapa minggu yang lalu. Saat kamu sedang pergi ke rumah orang tuamu. Rasa sakit yang kurasakan begitu tajam sampai-sampai aku harus berpegangan pada pintu. Jadi selain menikahinya, kamu juga sudah bersamanya. Aku minta maaf, Bel. Aku sedang dalam tekanan yang sangat besar. Dan keluar, potongku dengan suara bergetar. Keluar dari kamarku. Dengarkan aku. Sekarang, bentakku, dan kali ini dia menurut. Setelah pintu tertutup, aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar tak terkendali. Peringatan Sari ternyata benar. Dan sekarang, dengan kehamilan Mira, posisiku menjadi semakin lemah. Aku tidak hanya kehilangan suamiku, tapi sekarang juga harus menerima kenyataan bahwa dia sudah dikandung oleh perempuan lain. Dalam keputusasianku, aku menyadari satu hal. Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan dari Mas Fajar. Jika aku ingin menyelamatkan diri sendiri, dan mungkin juga keluarga besar ini, aku harus bertindak sendiri. Dan aku akan mulai dengan mengumpulkan setiap bukti yang bisa kudapatkan tentang rencana jahat keluarga Mira. Udara di rumah kami selama seminggu terakhir ini terasa begitu pekat oleh persiapan upacara lamaran yang berlangsung sangat cepat. Ibu Sri dan Mira seperti badai yang melanda setiap sudut rumah, mengubahnya menjadi tempat yang hampir tidak kukenali lagi. Bendera dan hiasan berwarna emas dan merah dipasang di mana-mana, bunga segar memenuhi setiap ruangan, dan aroma masakan mewah selalu tercium dari dapur. Hari H upacara lamaran akhirnya tiba. Aku berdiri di balik jendela kamarku yang kecil, menyaksikan tamu-tamu berdatangan dengan pakaian mereka yang terbaik. Mobil-mobil mewah memenuhi halaman rumah yang biasanya sepi. Semua orang tampak begitu bergembira, seolah tidak ada yang salah dengan perayaan yang seharusnya menyakitkan ini. Bella? Suara Sari memecah kesunyian kamarku. Dia masuk tanpa mengetuk, wajahnya penuh keprihatinan. Kamu tidak perlu turun jika tidak mau. Aku bisa bilang pada ibu bahwa kamu tidak enak badan. Aku menggeleng, mataku masih tertuju pada kerumunan di bawah. Tidak, aku harus hadir. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri sampai sejauh mana penghinaan ini akan berlangsung. Sari mendekat dan memegang pundakku. Aku sudah bicara dengan Paman Agus. Dia bersedia memberikan kesaksiannya, tapi hanya setelah kita memiliki bukti yang lebih kuat. Dia takut keluarga Mira akan balik menyerangnya. Bukti, gumamku sinis. Sepertinya hanya bukti yang bisa membuat mereka percaya. Dari bawah, suara Ibu Sri memanggil. Bella, turunlah. Upacara akan segera dimulai. Aku menarik napas dalam, lalu menatap Sari. Waktunya menghadapi kenyataan. Saat aku turun ke ruang tamu utama, semua mata langsung tertuju padaku. Ruangan yang penuh dengan tamu tiba-tiba menjadi senyap. Aku bisa merasakan campuran rasa kasihan, penasaran, dan bahkan beberapa tatapan menghakimi. Aku berusaha menjaga wajah tetap netral, meski hatiku berdarah. Ibu Sri, dengan kebaya brokatnya yang mewah, segera mendekat dan meraih tanganku. Akhirnya kamu turun juga. Duduklah di sini, katanya, menunjuk kursi di barisan paling depan, tepat di samping tempat Mira akan duduk. Tidak, Bu, bantahku halus. Aku lebih baik duduk di belakang. Nonsense, hardiknya, masih dengan senyum palsu di wajahnya. Kamu adalah istri pertama. Kamu harus duduk di tempat terhormat. Aku akhirnya menurut, duduk di kursi yang ditunjuknya. Beberapa menit kemudian, Mas Fajar masuk dengan pakaian adat Jawa yang lengkap. Dia tampak gagah, tapi matanya menghindari tatapanku. Dia duduk di kursi di sebelahku, dan aku bisa mencium aroma minyak wanginya yang biasa kupakai untuk acara-acara khusus. Bel, bisiknya, terima kasih sudah datang. Aku tidak menanggapi. Apa yang harus kukatakan?
Selamat, semoga bahagia. Upacara dimulai dengan tarian tradisional penyambutan. Lalu, keluarga Mira masuk dengan prosesi yang megah. Mira tampak seperti putri dalam dongeng, dengan kebaya putih berpayet emas dan riasan yang sempurna. Dia tersenyum manis pada semua tamu, dan ketika matanya menatapku, ia mulai dengan mencari aset-aset lama yang didaftarkan atas nama kakek Jatmiko. Pekerjaan itu rumit dan melelahkan, apalagi sambil menahan nyeri di perutnya. Rasa sakit itu kini menjadi teman setia, mengingatkannya akan sumpah yang ia ucapkan di depan Bambang. 1 bulan setelah kepergian Devi, Bambang hidup dalam kekosongan yang menyesakan. Apartemen terasa dingin, tanpa tawa Devi, tanpa aroma masakan Devi. Ia sibuk bekerja, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, berpura-pura Devi tidak pernah ada. Ia bahkan mulai lebih sering menemui Rania, calon pilihan ibunya. Suatu sore, Nyonya Kinasi datang berkunjung ke kantor Bambang, membawa kotak makan siang mewah dan senyum puas. "Kamu terlihat lebih fokus, Nak." "Itu bagus," kata Nyonya Kinasi, duduk di sofa kantor Bambang yang luas. "Fokus apa, Bu?" "Saya merasa kosong," balas Bambang, suaranya dipenuhi kejujuran yang pahit. "Kosong? Itu hanya perasaanmu. Devi sudah pergi. Itu yang terbaik. Dia sakit, dan kamu punya kewajiban pada nama keluarga." Nyonya Kinasih meletakkan kotak makan siangnya. "Lagi pula, drama itu sudah selesai, bukan? Fokus pada Rania. Dia akan menjadi pasangan sempurna. Sehat, cerdas, dan keluarganya punya koneksi yang akan sangat membantu proyek kita." Bambang diam, membiarkan ibunya berbicara. Ia merasa dirinya adalah pion yang hanya bisa bergerak sesuai perintah ratu. "Soal Rania," lanjut Nyonya Kinasih, matanya berbinar licik. "Dia akan segera menerima pertunanganmu. Jangan khawatir soal dana. Ibu sudah mengurusnya. Uang itu, dana investasi kakek Jatmiko, akan kita gunakan sebagian untuk acara pertunangan dan sisanya kita alihkan ke rekening terpisah atas namamu. Hanya kamu dan ibu yang tahu. Kita tidak bisa mengambil risiko lagi dengan aset yang berharga itu, Bambang. Itu jangkar masa depanmu. Tapi, Bu, itu dana untuk jika penyakit genetik saya kambuh." Bambang mengingatkan, cemas. "Tentu saja. Makanya itu harus diamankan. Kita tidak bisa membiarkannya terkuras untuk pengobatan Devi yang sia-sia, atau warisan itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Kamu akan menikah dengan Rania, punya anak yang sehat. Uang itu akan kita jaga agar kamu bisa mendapatkan perawatan terbaik jika hal terburuk terjadi." Nyonya Kinasi berbisik, nadanya kini beralih menjadi suara seorang ibu yang khawatir, yang bagi Bambang, terasa seperti sihir yang membuatnya patuh. Di sisi lain kota, dalam hening rumah sewanya, Devi akhirnya menemukan benang merah dari penyelidikannya. Ia berhasil melacak sebuah tanah kecil yang dulunya dimiliki oleh kakek Jatmiko. Bukan tanah yang bernilai tinggi, tetapi di sana tertulis nama seorang wanita sebagai pewaris kedua, wanita yang tidak pernah ia dengar, Maya Jatmiko. Maya Jatmiko. Siapa dia? Devi mengernyitkan dahi. "Ayah Bambang anak tunggal." Nyonya Kinasih selalu bilang begitu. Jangan-jangan. Kecurigaan Devi berubah menjadi keyakinan yang menguat. Nyonya Kinasih pasti telah menyembunyikan keberadaan putri sulung kakek Jatmiko demi menguasai warisan sepenuhnya. Nama, rahasia investasi kakek Jatmiko, di catatan Bambang pasti terkait dengan hak waris Maya. Saat itu malam, Devi merasa tubuhnya cukup kuat untuk melakukan perjalanan singkat. Ia mencari Bu Lastri, wanita yang terdaftar sebagai saksi dalam dokumen kepemilikan tanah kakek Jatmiko. Pencarian itu membawanya ke sebuah panti jompo kecil yang jauh dari kemewahan. Devi bertemu dengan Bu Lastri, seorang wanita tua yang ramah namun matanya memancarkan kesedihan mendalam. Setelah memperkenalkan diri sebagai menantu kakek Jatmiko, Bu Lastri menyambut Devi dengan hangat. "Ah, kamu menantu Jatmiko? Lama sekali aku tidak mendengar nama itu," kata Bu Lastri, tatapannya menerawang jauh. Devi tahu ia harus berhati-hati. "Bu, maaf, saya ingin bertanya tentang dokumen lama. Soal kakek Jatmiko."
apakah kakek punya anak perempuan bernama Maya? Mendengar nama itu, wajah Bu Lastri langsung berubah. Matanya berkaca-kaca. Ya, nak, Maya. Putri sulung kakek. Dia anak yang baik, mirip sekali dengan kakek. Tapi, Nyonya Kinasih, dia wanita yang kejam. Bu Lastri mulai bercerita. Suaranya pelan namun jelas, mengungkap babak kelam yang selama ini menjadi bisikan tak berwujud di keluarga Bambang. Kakek Jatmiko sebenarnya punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Maya adalah anak sulung, cerdas, dan sangat disayangi kakek. Tapi Nyonya Kinasih, dia mendesak agar putranya, ayah Bambang, menjadi penerus tunggal. Dia mengatur pernikahan Maya dengan seorang pria yang kemudian berujung pada penderitaan. Setelah Maya melahirkan dan diasingkan, kakek Jatmiko merasa sangat bersalah. Diasingkan? Devi bertanya. Hatinya perih mendengar kisah wanita yang bernasib serupa dengannya. Sama-sama terbuang karena kewajiban keluarga. Ya, Nyonya Kinasih memastikan Maya menjauh dari seluruh aset. Kakek tahu ini. Dia sempat marah besar dan menulis surat wasiat kedua. Bu Lastri berbisik, memegang tangan Devi. Di surat itu, kakek membagi rata warisannya. Tapi surat itu hilang sebelum kakek meninggal. Banyak yang curiga Nyonya Kinasih yang menghilangkannya. Dia berhasil menguasai segalanya, membuat semua orang percaya ayah Bambang adalah anak tunggal, dan nama Maya dihapus dari sejarah keluarga. Devi menarik napas. Sekarang ia tahu. Catatan, rahasia investasi kakek Jatmiko pasti adalah bagian dari warisan Maya yang berhasil disembunyikan kakek. Nyonya Kinasih mengira itu adalah dana pensiunnya. Bu Lastri, apakah ibu tahu di mana surat wasiat kedua itu diletakkan? Atau mungkin, di mana Maya sekarang? Tanya Devi, matanya memohon. Maya, dia kini hidup sederhana. Entah di mana. Dia tidak ingin berhubungan lagi dengan kekayaan keluarganya setelah semua yang menimpanya. Soal surat wasiat, kakek sering bilang, dia menyembunyikan kunci aset penting di tempat yang hanya bisa diketahui oleh orang yang benar-benar peduli. Dia bilang, kunci itu terukir di atas kayu, tersimpan dalam cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis. Keterangan Bu Lastri seperti serpihan kaca yang kini mulai Devi susun menjadi gambar utuh. Kakek Jatmiko tidak hanya mewariskan uang, tetapi juga teka-teki. Dan Devi, yang kini memiliki dendam dan penyakit sebagai pendorong, adalah satu-satunya yang berani memecahkan teka-teki itu. Meninggalkan Bu Lastri, Devi berjalan menjauh. Rasa sakit di perutnya kembali menusuk, tetapi kali ini, rasa sakit itu terasa manis, karena ia tahu, rasa sakit ini telah membawanya pada kebenaran. Tekadnya kini bulat. Ia tidak hanya akan sembuh, ia akan mengembalikan hak Maya, dan dengan itu, ia akan mengembalikan rasa sakit pada Nyonya Kinasih dan Bambang, bukan dengan membuat mereka menderita, tetapi dengan menghancurkan fondasi kebohongan yang selama ini mereka jadikan pijakan hidup. Penyelidikan ini adalah awal dari balas dendamnya. Setelah pertemuan dengan Bu Lastri, pikiran Devi bagai mesin yang baru saja diberi pelumas baru, berputar kencang, penuh strategi dan perhitungan. Kata-kata Bu Lastri, terutama tentang kunci yang terukir di atas kayu, tersimpan dalam cerita yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis, terus bergema di benaknya. Devi kini tidak lagi merasa sakitnya adalah beban. Itu adalah cambuk yang mendorongnya untuk bergerak cepat sebelum tubuhnya menyerah. Ia harus menemukan Maya dan wasiat kedua kakek Jatmiko. Pencarian Maya dimulai dari informasi Bu Lastri tentang pernikahan paksa yang diatur Nyonya Kinasih. Devi, dengan keahliannya di bidang riset properti dan relasi. Pagi itu, Devi tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang pernah ia tinggali. Jantungnya berdebar, bukan karena penyakit, melainkan karena perpaduan harapan dan ketegangan. Seorang wanita parubaya dengan senyum teduh dan mata yang mirip sekali dengan Bambang, membuka pintu. Itulah Maya, putri sulung kakek Jatmiko yang terasingkan. Permisi, apakah benar ini rumah Ibu Maya? Tanya Devi lembut. Ya, saya sendiri. Anda siapa? Ya? Sepertinya bukan dari kenalan saya. Jawab Maya ramah namun hati-hati. Nama saya Devi. Saya,
menantu dari ayah Bambang, adik tiri ibu. Devi memperkenalkan diri, memilih untuk langsung pada intinya, agar tidak ada lagi kebohongan yang menghalangi. Mendengar nama itu, senyum Maya memudar. Matanya memancarkan rasa terkejut, bercampur luka lama yang belum sembuh. Devi? Bambang? Mereka, apa yang mereka inginkan dariku sekarang? Aku sudah bilang, aku tidak butuh apa-apa dari keluarga itu. Mereka tidak tahu saya di sini, Bu Maya. Saya datang sebagai Devi, istri yang dikhianati dan sedang sakit kanker. Devi berterus terang, dan saya menemukan kebenaran. Nyonya, Kinasih telah menghilangkan jejak ibu, dan mengambil semua hak ibu. Saya datang bukan untuk meminta, tapi untuk mengembalikan hak ibu. Maya mengizinkan Devi masuk. Di ruang tamu yang sederhana, Devi menceritakan semua yang ia ketahui, mulai dari catatan Bambang, peran Nyonya Kinasih, hingga pengakuan Bu Lastri. Devi juga menunjukkan hasil pemeriksaan kankernya yang membuat Maya terperanjat. Astaga, Nak Devi, kamu berjuang sejauh ini untuk orang asing sepertiku. Maya tak bisa menyembunyikan keterharuannya. Kita bukan orang asing, Bu. Kita berdua adalah korban dari ambisi dan ketakutan Nyonya Kinasih. Jika saya bisa mengungkap kebenaran ini, itu adalah kemenangan terbaik saya melawan pengkhianatan Bambang. Saya bersumpah, saya akan mengembalikan rasa sakit ini, dengan menghancurkan fondasi kebohongan mereka, tegas Devi, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Maya akhirnya mempercayai Devi. Ia menceritakan bagaimana Nyonya Kinasih membuatnya merasa tidak layak, memisahkan dirinya dari kakek Jatmiko, dan memaksanya menerima uang tutup mulut yang sedikit agar ia menjauh. Kakek, sebelum meninggal, dia memang sempat menitipkan pesan aneh. Dia bilang, cari suratku di tempat di mana kita menyimpan kenangan paling berharga. Nak, kotak yang selalu kau pandang saat kita bercerita. Kotak yang selalu kau pandang saat kita bercerita. Kalimat itu tiba-tiba menghubungkan semua serpihan petunjuk di kepala Devi. Kunci diukir di atas kayu, tersimpan dalam cerita yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Kotak yang selalu dipandang saat bercerita. Kotak kayu berukir, seru Devi. Kotak itu pasti ada di rumah lama mereka. Maya mengangguk. Kakek memang punya kotak kayu berukir yang sangat indah. Isinya adalah catatan-catatan kecil, resep masakan lama, dan surat cinta dari nenek. Nyonya Kinasih pasti menyimpan kotak itu. Itu barang kesayangan kakek, dia pasti tak berani membuangnya. Devi bertekad kembali ke rumahnya yang lama. Ini adalah langkah paling berbahaya, seperti menari di sarang harimau, tetapi ia harus melakukannya sebelum Nyonya Kinasih mengalihkan semua aset. Misi kembali ke sarang harimau. Devi tahu Bambang dan Nyonya Kinasih biasanya sibuk di kantor hingga larut malam. Ia menunggu hingga malam tiba, rasa mual dan lemas yang sesekali menghantamnya ia abaikan. Dengan kunci cadangan yang masih ia simpan, Devi menyelinap masuk ke apartemen mewahnya yang kini terasa asing. Rumah itu sunyi, dingin, tanpa jiwa. Persis seperti hubungan mereka kini. Devi langsung menuju kamar utama, tempat Nyonya Kinasih biasanya menginap saat berkunjung. Kamar itu adalah pusat kekuasaan Nyonya Kinasih di rumah itu. Ia mulai mencari. Di balik lemari, di bawah kasur, hingga di rak buku. Berjam-jam mencari. Rasa frustrasi mulai merayap di tengah kelelahan fisik. Di mana kotak itu? Bisik Devi, napasnya terengah. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah bufet antik di sudut kamar. Bufet itu dihiasi dengan piring-piring porselen dan vas kristal, benda-benda yang selalu dipandang saat Nyonya Kinasih bercerita tentang kehebatan keluarganya. Di bagian paling bawah bufet, tersembunyi di balik tumpukan kain taplak meja, Devi menemukannya. Sebuah kotak kayu berukir kecil, usang, dengan motif daun ginkgo yang rumit. Itu dia. Tangan Devi gemetar saat meraih kotak itu. Ia cepat-cepat membawanya ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membukanya. Isi kotak itu sesuai dengan deskripsi Maya. Kertas-kertas usang, resep lama, dan beberapa foto hitam putih. Namun, terselip di bagian bawah yang dilapisi beludru tebal, ada dua benda yang membuat jantung Devi berdebar kencang. Benda pertama,
Buku rekening bank dengan sampul berwarna hijau tua, bertuliskan nama kakek Jatmiko, dan angka saldo yang fantastis, jumlah yang jauh lebih besar dari yang Devi duga. Benda kedua, sepucuk surat di amplop kekuningan, yang Devi yakini adalah surat wasiat yang hilang, namun ternyata bukan. Itu adalah surat tulisan tangan kakek Jatmiko yang ditujukan kepada Maya. Devi mulai membaca surat itu. Putriku, kakek tahu apa yang dilakukan ibumu padamu. Jangan khawatir. Sebagian besar warisanmu, yang sebenarnya adalah warisan ibumu, nenekmu yang tercinta, sudah kakek pindahkan ke sebuah rekening rahasia, di luar rekening yang diketahui ayahmu atau Nyonya Kinasih. Kakek tahu mereka akan mengambilnya. Uang itu untuk masa depanmu yang damai. Jaga baik-baik rekening yang kodenya kakek tulis di balik foto ini. Devi membalik foto di belakang surat. Di sana, tertulis nomor rekening dan kode akses yang ia butuhkan untuk mengaksesnya. Rekaman rahasia yang tersembunyi dari cengkeraman Nyonya Kinasih selama bertahun-tahun. Devi menyimpan buku rekening, surat, dan foto itu ke dalam tasnya. Ia merasa seperti baru saja memenangkan babak pertama. Namun, saat ia akan keluar dari kamar mandi, pandangannya jatuh pada bagian dalam kotak kayu yang kini kosong. Di sana, di lapisan beludru bagian bawah kotak yang sudah terlepas, terselip selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Kertas itu bertuliskan tangan Nyonya Kinasih. Devi membukanya. Tulisan tangan Nyonya Kinasih yang elegan, dengan huruf kapital yang tegas, berbunyi, "Cadangan jika Bambang sakit, jangan pernah disentuh." Di bawah tulisan itu, tercatat deretan angka yang sama persis dengan yang ada di buku rekening kakek Jatmiko. Devi terhenyak. Nyonya Kinasih tahu tentang rekening rahasia itu. Dia telah menyimpannya. Tapi mengapa dia menyebutnya cadangan jika Bambang sakit? Dan bukan warisan Maya? Devi memeriksa riwayat transaksi di buku rekening itu. Ia menemukan bahwa sebagian besar dana masih utuh, hanya ada beberapa penarikan besar baru-baru ini. Ia lalu melihat rincian di kertas kecil milik Nyonya Kinasih. Itu bukan sekadar catatan. Itu adalah pengakuan tersembunyi. Devi membaca bagian lain di kertas itu yang ia lewatkan sebelumnya. Dana ini untuk biaya pengobatan langka yang diwarisi Bambang, seperti yang diprediksi Dr. Santoso 10 tahun lalu. Jika Devi atau Maya tahu, mereka akan menuntut. Dek! Jantung Devi serasa berhenti. Ia mengira balas dendamnya adalah tentang uang dan warisan. Tapi ini jauh lebih besar dan mengerikan. Plot twist pertama. Dana yang dicari Devi bukan hanya warisan Maya, tapi dana cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi kambuhnya penyakit genetik langka yang diidap Bambang. Devi akhirnya mengerti. Nyonya Kinasih memaksa Bambang mencari istri baru bukan hanya karena Devi sakit dan mandul, tetapi karena Nyonya Kinasih khawatir penyakit Devi akan menghabiskan uang yang disimpan untuk Bima yang sewaktu-waktu bisa sakit parah. Pengkhianatan Bambang, keterasingan Maya, dan ambisi Nyonya Kinasih, semuanya berpusat pada satu ketakutan, penyakit genetik Bambang dan aset untuk mengobatinya. Rasa sakit dan pengkhianatan yang selama ini Devi rasakan tiba-tiba berubah warna. Balas dendamnya tidak bisa hanya berupa pengungkapan wasiat. Ia harus mengungkap seluruh kebenaran, termasuk penyakit Bambang yang selama ini dirahasiakan. Devi meninggalkan apartemen, membawa bersamanya bom waktu berupa rahasia kesehatan Bambang dan kebenaman Maya. Di luar, Devi tersenyum getir. Kau bersembunyi di balik penyakitku, Bambang, untuk menutupi penyakitmu sendiri, bisik Devi, matanya memancarkan campuran amarah dan rasa iba yang kompleks. Aku bersumpah, aku akan mengembalikan rasa sakitmu, tapi kali ini, aku akan memaksamu menghadapinya secara terbuka. Penyelidikan Devi berubah total. Ini bukan lagi hanya tentang uang. Ini tentang sebuah kebenaran tragis yang mengikat mereka semua. Langkah Devi selanjutnya adalah menemui calon istri baru Bambang, Rania, karena Rania adalah bidah yang paling dekat dengan rencana gelap Nyonya Kinasih. Devi harus tahu, apakah Rania adalah partner kejahatan atau korban yang lain. Setelah berhasil menyelinap keluar dari rumah lamanya dengan membawa bukti warisan Maya dan rahasia dana cadangan Bambang, Devi menghabiskan beberapa hari berikutnya di rumah sewa, memulihkan diri dari efek kemoterapi. Tubuhnya melemah,
Namun semangatnya seolah terbuat dari titanium, kuat dan tak mudah dihancurkan. Pengetahuan tentang penyakit genetik Bambang mengubah peta pertempurannya. Balas dendamnya kini harus diselimuti strategi yang lebih halus, tidak hanya menghancurkan, tetapi juga mengungkap kebenaran yang membebaskan. Langkah logis berikutnya adalah mendekati Rania. Devi melacak Rania melalui koneksi media sosial dan bisnis. Rania adalah wanita muda yang cerdas, seorang profesional di bidang keuangan, dengan reputasi yang baik. Devi ragu, wanita secerdas Rania akan dengan mudahnya menjadi boneka nyonya Kinasih, kecuali ada paksaan yang sangat besar. Devi mengatur pertemuan di sebuah kafe yang jauh dari kantor Rania, memastikan kerahasiaan. Ia datang dengan pakaian santai, wajahnya yang kini terlihat lebih kurus dan pucat, namun tatapannya memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Saat Rania tiba, ia terlihat elegan namun gelisah, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Ia terkejut melihat Devi, mantan istri Bambang yang seharusnya sedang menghilang atau meratap. "Anda, Devi?" tanya Rania, suaranya sedikit tercekat. "Saya tidak menyangka Anda menghubungi saya. Ada keperluan apa?" Devi tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya rasa kita punya masalah yang sama, Rania, yaitu Nyonya Kinasih, dan rencana pernikahan yang menyiksa kita berdua." Rania langsung gugup. Ia melihat sekeliling, khawatir ada yang mendengarkan. "Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya menghormati keluarga Bambang. Dan pernikahan ini adalah murni perjodohan bisnis. Mari kita hentikan sandiwara ini, Rania," potong Devi, nadanya lembut namun tegas, menusuk ke inti masalah. "Saya tahu Anda dipaksa. Dan saya tahu mengapa Nyonya Kinasih begitu ngotot ingin Bambang menikah dengan Anda secepatnya. Bukan hanya soal bisnis. Ini soal dana cadangan dan penyakit genetik." Rania terperanjat, matanya membelalak tak percaya. Ia meletakkan cangkir kopinya hingga berdentang pelan. Bagaimana Anda tahu?" "Saya istri Bambang selama 5 tahun. Dan saya adalah seorang perancang, Rania. Saya terbiasa melihat detail tersembunyi," jawab Devi. "Dana yang selama ini Nyonya Kinasih jaga adalah dana untuk pengobatan penyakit genetik langka yang diidap Bambang. Nyonya Kinasih ingin menguasai dana itu agar tidak terkuras untuk pengobatan kanker saya yang dianggapnya sia-sia, sekaligus memastikan Bambang mendapat keturunan sehat dari Anda." "Benar." Air mata Rania tiba-tiba menetes, membasahi pipinya. Topeng ketenangannya runtuh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai emosinya. "Anda benar, Mbak Devi. Saya dipaksa," Rania berbisik, suaranya penuh keputusasaan. "Nyonya Kinasih mengancam akan menghancurkan seluruh jaringan bisnis ayah saya, yang dibangun dengan darah dan air mata. Ayah saya sakit-sakitan. Saya tidak punya pilihan. Saya harus menyelamatkan keluarga saya." "Lalu Bambang?" desak Devi. "Apakah dia tahu ini? Mengapa dia diam saja? Dia pura-pura mengkhianatiku. Dia bersikap dingin dan mengusirku agar bisa menikahimu dan mendapatkan dana itu." Rania menggeleng lemah. "Tidak, Mbak Devi. Bukan begitu. Justru sebaliknya. Bambang, dia menentang ibunya mati-matian. Dia berusaha melindungi Anda dengan cara yang salah." Keterangan Rania terasa seperti kilatan petir di tengah badai emosi Devi. "Melindungi? Dengan mencari istri baru saat aku sakit?" Devi tertawa sinis, air matanya akhirnya menetes, bercampur dengan rasa marah dan kebingungan. "Anda harus mendengarkan penjelasan Bambang, Mbak," Rania memohon. "Beberapa minggu setelah dokter memvonis Anda, Bambang menemui saya. Dia tidak mencintai saya. Dia datang dalam keadaan hancur. Dia bercerita tentang vonis kanker Anda, dan dia juga bercerita tentang kutukan genetik yang ia warisi." Rania melanjutkan kisahnya. Penyakit genetik Bambang adalah penyakit degeneratif yang sewaktu-waktu bisa kambuh dan menyebabkan kelumpuhan permanen atau kematian. Bambang tahu ini. Nyonya Kinasih selalu mengingatkannya bahwa ia adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja,
dan hanya uang cadangan itu yang bisa menyelamatkannya. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Tanya Devi, menggenggam erat tangannya sendiri. Bambang, dia sangat mencintai Anda, Mbak Devi. Justru karena cintanya yang terlalu besar, ia memilih untuk menjauh. Jelas Rania, matanya kini penuh iba. Dia bilang pada saya, Devi adalah wanita yang gigih dan penuh semangat. Aku tidak bisa membiarkannya menghabiskan masa-masa tersisa hidupnya untuk merawatku. Jika penyakitku kambuh, dia harus melihatku menderita dan mati perlahan. Aku tidak sanggup. Lebih baik dia membenciku sekarang, agar dia bisa pergi dan fokus sembuh, dan tidak terikat pada nasib burukku. Kata-kata Rania menghantam Devi dengan kekuatan tak terduga. Pengkhianatan yang selama ini ia yakini sebagai keegoisan, ternyata adalah perisai yang dipasang Bambang untuk melindunginya. Perisai yang terbuat dari kebohongan dan sikap dingin yang menyakitkan. Dia ingin saya menikahinya agar Nyonya Kinasih percaya dia sudah aman dan akan menyerahkan dana cadangan itu sepenuhnya kepadanya. Lalu, dia berencana menggunakan dana itu untuk membayar dokter terbaik untuk penelitian kanker Anda, Mbak Devi, ungkap Rania, suaranya bergetar. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan penyakitnya sendiri. Dia hanya ingin Anda hidup. Devi terdiam, jiwanya bergolak hebat. Rasa sakit hatinya kini bercampur dengan rasa bersalah yang menusuk. Ia sudah bersumpah untuk membalas, menghancurkan fondasi kebohongan mereka. Tapi kini ia tahu, Bambang adalah korban yang menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan dalam permainan ibunya. Dia menyuruhmu menikahinya untuk menyelamatkanku. Devi berbisik, tidak percaya. Ya, tapi saya menolak. Saya bilang, saya tidak mau menikah dengan pria yang mencintai wanita lain. Saya hanya berpura-pura menyetujui di depan Nyonya Kinasih agar ayah saya aman. Bambang, dia sangat tertekan. Nyonya Kinasih mengendalikan segalanya, menggunakan penyakit Bambang sebagai senjata untuk memaksanya. Rania menunduk. Devi memejamkan mata. Gambaran Bambang yang menatapnya dingin di rumah sakit. Kata-kata, tolong jangan manja. Dan, aku lelah, kini terasa menyakitkan, namun dengan makna yang berbeda. Itu adalah tangisan tertahan seorang pria yang sedang mendorong belahan jiwanya pergi demi kebaikannya sendiri. Aku sudah tahu tentang dana itu, kata Devi, kini dengan suara yang jauh lebih lembut. Ia mengeluarkan buku rekening kakek Jatmiko dan surat dari Nyonya Kinasih dari tasnya. Nyonya Kinasih menyimpan ini, mengira itu hanya warisan. Tapi ini adalah kunci untuk menyelamatkan kalian berdua. Devi menunjukkan bukti-bukti kepada Rania. Maya, putri sulung kakek, adalah korban lain. Dana ini seharusnya juga dibagi dengannya. Tapi yang lebih penting, Rania, saya kini punya dua tujuan. Sembuh dari penyakit saya, dan menyelamatkan Bambang dari Nyonya Kinasih, sekaligus dari penyakit genetiknya. Rania tertegun melihat bukti-bukti di tangan Devi. Nyonya Kinasih benar-benar manipulatif. Ya, dan sekarang kita tahu, Bambang tidak mengkhianati pernikahannya. Dia hanya penakut dan salah langkah. Dia memilih jalan yang menyakitkan untuk melindungiku, kata Devi. Matanya kini dipenuhi tekad yang baru dan lebih mulia. Rania, maukah kamu membantuku? Kita harus bekerja sama. Kamu, sebagai orang kepercayaan Nyonya Kinasih yang berpura-pura patuh, dan saya, sebagai istri yang dicampakkan, yang kini memiliki semua kunci kebenaran. Rania menatap Devi, melihat kekuatan yang luar biasa terpancar dari wanita yang sedang melawan kanker itu. Saya akan membantu, Mbak Devi. Apapun yang Anda minta. Saya sudah lelah menjadi pion dalam permainan kotor Nyonya Kinasih. Mereka berdua berjabat tangan, sebuah aliansi yang tidak terduga terbentuk di antara istri yang dicampakkan dan calon istri yang dipaksa. Balas dendam Devi kini berevolusi, bukan lagi sekadar menghancurkan, melainkan sebuah misi penyelamatan yang melibatkan cinta, kebenaran, dan hak waris yang terampas. Langkah mereka selanjutnya adalah mengungkap rahasia itu di depan Bambang dan Nyonya Kinasih, bersama dengan Maya. Setelah pertemuan dengan Rania, semangat Devi meroket, mengatasi kelelahan fisik yang mendera.
Rasa sakit di tubuhnya kini teredam oleh nyala api tekad di dadanya. Rania, yang ternyata adalah sekutu tak terduga, memberikan harapan baru. Mereka berdua segera bertemu dengan Maya di rumah sewa Devi untuk menyusun rencana penyerangan ke jantung masalah, konfrontasi dengan Nyonya Kinasih dan Bambang. Maya adalah sosok yang kalem, berbanding terbalik dengan ambisi yang dimiliki Nyonya Kinasih. Kehadirannya memberikan Devi perspektif yang lebih mendalam tentang betapa rapuhnya kebohongan yang dibangun Nyonya Kinasih. "Mbak Maya, saya sudah memegang bukti yang kuat," ujar Devi, menyebar dokumen dan buku rekening di meja. "Dana ini seharusnya warisan Anda, yang dialihkan kakek Jatmiko sebagai dana cadangan untuk penyakit Bambang." Maya hanya menghela napas. "Sejak awal, uang tidak pernah membawa kebahagiaan bagi keluarga kami, Nak Devi. Kakek pasti sudah tahu ini akan terjadi. Tapi, bagaimana rencana kita sekarang? Kita harus mengungkap semuanya sekaligus, di hadapan Bambang dan Nyonya Kinasih. Kita akan membuat mereka tidak punya celah untuk berkelit," tegas Devi. "Mbak Maya, kehadiran Anda adalah senjata terkuat kita, sebagai saksi hidup kebohongan mereka selama puluhan tahun." "Saya takut, Nak Devi," lirih Maya. "Menghadapi Nyonya Kinasih setelah puluhan tahun diasingkan, itu menakutkan." "Saya mengerti. Tapi kita tidak sendirian. Ada Rania yang akan membantu memastikan kita punya akses dan waktu yang tepat." Devi menoleh pada Rania. Rania mengangguk mantap. "Saya bisa mengatur pertemuan di ruang rapat kantor Bambang. Tempat itu adalah arena kekuasaan keluarga mereka, di mana mereka merasa paling kuat. Kita serang mereka di sana, Mbak Devi. Saya akan pastikan Bambang dan Nyonya Kinasih hadir pada waktu yang sama, dengan alasan diskusi akhir persiapan pertunangan." Rencana pun disusun. Devi, yang selama ini dicampakkan dan dianggap lemah karena sakit, akan muncul kembali sebagai malaikat maut kebenaran di hadapan keluarga itu. Sambil menyusun presentasi data yang akan mereka gunakan, sebuah presentasi yang menggabungkan bukti hukum, medis, dan etika, Maya tiba-tiba menanyakan sesuatu yang membuat Devi terdiam. "Nak Devi, maaf jika saya bertanya. Apa yang membuatmu begitu gigih untuk mengembalikan hak saya dan menyelamatkan Bambang, setelah semua yang mereka lakukan padamu? Bukankah mudah bagimu untuk pergi, fokus pada kesembuhan, dan membiarkan mereka tenggelam dalam kebohongan mereka sendiri?" Devi menatap Maya, lalu tersenyum getir. "Awalnya, saya bersumpah untuk membalas rasa sakit saya. Saya ingin menghancurkan Bambang dan Nyonya Kinasih. Tapi ketika saya tahu Bambang mengidap penyakit genetik dan ia menjauh karena ketakutan yang salah arah, rasa benci itu berubah menjadi belas kasih yang menyakitkan. Dia suamiku, Mbak Maya. Dia memang pengecut dan salah langkah, tapi dia tidak pernah berhenti mencintaiku. Dia hanya takut. Dia memilih untuk membunuh hatiku agar aku tidak melihatnya mati perlahan karena penyakitnya. Jadi, membalas dendam terbaikku bukanlah dengan membuatnya bangkrut, tetapi dengan menghancurkan dinding ketakutan yang dibangun Nyonya Kinasih di sekelilingnya, dan menyelamatkan hidupnya, baik dari penyakit fisik maupun penyakit batinnya." Maya dan Rania terdiam, tersentuh oleh pengakuan Devi. Devi, yang seharusnya menjadi korban paling merana, kini menjadi pemimpin misi penyelamatan yang penuh risiko. Hari konfrontasi tiba. Devi mengenakan pakaian yang paling formal dan profesional yang ia miliki, setelan blazer putih yang kontras dengan rambutnya yang kini sangat pendek. Ia terlihat rapuh, namun matanya memancarkan ketajaman seorang jaksa penuntut. Ia membawa flash disk berisi presentasinya dan semua bukti fisik di dalam tas kerjanya. Rania telah berhasil menjalankan perannya. Ia meminta Nyonya Kinasih dan Bambang bertemu di ruang rapat kantor mereka untuk menandatangani perjanjian pranikah yang sudah ia siapkan. Devi, Maya, dan Rania memasuki ruang rapat itu. Nyonya Kinasih sudah duduk di kursi kepala meja, dengan aura dominasi yang kental. Di sampingnya, Bambang terlihat gelisah, sama sekali tidak menduga jebakan ini. Begitu Nyonya Kinasih melihat Devi, wajahnya yang awalnya angkuh berubah menjadi panik. Ia berdiri, menunjuk Devi dengan jari gemetar. "Devi,
Apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu masuk ke kantor kami. Kamu sudah gila, ya? Pulang. Kamu tidak punya hak apa-apa lagi, seru Nyonya. Kinasih. Suaranya melengking tajam. Bambang terkejut setengah mati. Ia menatap Devi, matanya dipenuhi campuran rasa bersalah, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam. Devi, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang, aku ingin kamu fokus pada dirimu sendiri. Bambang berusaha terdengar tegas, namun suaranya bergetar. Devi berjalan menuju meja, meletakkan tasnya, dan menatap mereka berdua, satu persatu. Ia mengambil remote proyektor. Aku di sini untuk mengembalikan rasa sakitku, Nyonya. Kinasih. Aku di sini untuk menyelesaikan drama yang sudah kalian mulai, jawab Devi tenang, setenang danau yang siap melepaskan badai. Aku datang bukan sebagai istri yang sakit, tapi sebagai pembawa kebenaran. Nyonya. Kinasih tertawa sinis, berusaha menutupi kepanikannya. Kebenaran apa? Kamu sakit. Devi, kamu mengarang cerita. Bambang, usir istrimu ini. Tunggu dulu, Bu Kinasih. Sela Rania, suaranya sangat tenang. Selimut kebohongan yang selama ini ia pakai kini ia lepaskan. Saya meminta Anda berdua di sini bukan untuk perjanjian pranikah. Saya adalah sekutu Devi. Dan saya tidak akan menikah dengan Bambang. Nyonya. Kinasih terperanjat, menatap Rania dengan tatapan yang bisa membunuh. Rania, beraninya kamu. Berani? Berani adalah saat Anda menyingkirkan putri kandung ayah Anda sendiri demi harta. Devi menyela, menekan tombol play pada proyektor. Di layar, muncul foto Bulastri dan dokumen kepemilikan tanah kakek Jatmiko, di mana tertera nama Maya Jatmiko. Nyonya. Kinasih melihat Maya yang duduk diam di samping Rania, dan wajahnya langsung memucat, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Maya? Bisik Nyonya. Kinasih. Suaranya tercekat. Semua kekuatannya seolah hilang. Ya, Bu Kinasih. Ini adalah Mbak Maya, putri sulung kakek Jatmiko yang Anda usir dan hilangkan jejaknya selama bertahun-tahun, kata Devi. Dan ini adalah awal dari presentasi saya. Devi melangkah ke depan layar, memegang kendali penuh atas ruangan. Selama ini, Anda telah hidup di atas kebohongan. Anda mengambil warisan Mbak Maya, membuat ayah Bambang menjadi anak tunggal, dan menguasai seluruh aset dengan licik. Tidak. Itu bohong. Itu fitnah dari wanita sakit. Nyonya. Kinasih menjerit, berusaha bangkit. Tetapi Bambang, yang diam-diam menyimak, menahan lengan ibunya. Bambang menatap Devi dengan ekspresi tak terbaca, rasa terkejut, penyesalan, dan ketakutan yang semakin besar. Duduk, Bu, ujar Bambang lirih. Devi melanjutkan, slide berikutnya muncul. Kali ini, Devi menampilkan foto surat yang ia temukan di kotak berukir. Surat kakek Jatmiko kepada Maya, dan yang paling penting, catatan tulisan tangan Nyonya. Kinasih sendiri, cadangan jika Bambang sakit, jangan pernah disentuh. Ruangan menjadi hening. Bambang terbelalak saat melihat catatan ibunya. Ia tahu betul, itu adalah tulisan tangan ibunya, dan itu adalah kata kunci untuk rahasia terbesarnya. Devi menatap Bambang lurus-lurus. Pengkhianatan yang kamu lakukan padaku, Bambang, bukanlah semata-mata karena aku sakit. Tapi karena kamu takut penyakitku akan menguras dana ini. Dana yang disiapkan ibumu untuk menyelamatkanmu dari penyakit genetik langka yang kamu idap. Bambang roboh di kursinya. Semua usahanya untuk melindungi rahasia itu, kini dibongkar oleh wanita yang ia dorong pergi. Ia menatap Devi, matanya basah oleh air mata penyesalan. Bambang, Nyonya, Kinasih, kalian tidak hanya mengkhianati pernikahan kami, tapi juga mengkhianati wasiat kakek, hak Mbak Maya, dan yang paling parah, kalian mengkhianati kesehatan Bambang sendiri demi ketakutan dan ambisi. Pungkas Devi, suaranya memecah keheningan. Aku di sini bukan untuk menuntut cerai, tapi untuk menuntut kebenaran. Dan kebenaran itu telah saya sajikan. Nyonya. Kinasih yang terpojok tiba-tiba memecahkan keheningan dengan jeritan histeris. Ia tidak bisa menyangkal bukti-bukti yang disusun Devi dengan sangat rapi. Kamu wanita jahat. Kamu ingin menghancurkan kami semua.
Aku ingin membebaskan kalian dari kebohongan, Bu Kinasih, balas Devi. Saat itulah, Bambang berdiri, wajahnya pucat pasi. Namun matanya kini memancarkan kejujuran yang belum pernah dilihat Devi. Sebuah pengakuan yang akan mengubah segalanya. Ruang rapat kantor yang semula merupakan benteng kekuasaan Nyonya Kinasih, kini berubah menjadi medan pengadilan emosional. Setelah Devi mengungkap kebenaran yang tersembunyi, suasana menjadi pekat oleh ketegangan. Nyonya Kinasih masih histeris, menolak untuk menerima kenyataan Maya hadir dan rahasianya terbongkar. Namun, pusat perhatian kini beralih kepada Bambang. Bambang berdiri, tubuhnya gemetar, bukan lagi karena kemarahan ibunya, melainkan karena keterkejutan dan rasa bersalah yang memuncak. Wajahnya yang semula tegang kini luruh dalam penyesalan yang mendalam. Ia menatap Devi, tatapan yang penuh dengan sejuta kata maaf yang tak terucapkan. Cukup, Bu. Hentikan. Suara Bambang menggelegar, memotong jeritan Nyonya Kinasih. Itu adalah suara Bambang yang paling tegas yang pernah didengar Devi. Devi benar. Aku tahu aku sakit. Aku tahu aku mewarisi penyakit genetik itu. Nyonya Kinasih terperangah. Ia tidak menyangka Bambang akan mengakui rahasia itu di depan Devi, Maya, dan Rania. Bambang, diam. Jangan katakan apapun lagi. Aku harus mengatakannya, Bu. Aku sudah lelah hidup dalam ketakutan dan kebohongan ini. Bambang maju selangkah, menatap Devi, matanya kini berkaca-kaca. Devi, aku minta maaf. Maafkan aku. Bambang memulai, suaranya bergetar. Aku menjauhimu. Aku bersikap dingin. Aku membiarkan ibu memaksaku menikahi Rania. Itu semua karena aku takut. Takut apa, Bambang? Takut kehilangan uang warisan? Tanya Devi, nadanya masih tajam, namun ada celah keraguan di hatinya. Bukan uang. Bambang menggeleng keras. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu tentang kondisiku. Penyakit genetik ini sewaktu-waktu bisa kambuh dan itu akan menghancurkan hidupku. Devi, aku adalah bom waktu. Ia menoleh ke Rania. Rania benar. Aku tidak ingin kamu terikat padaku ketika aku menjadi tidak berdaya. Kamu adalah wanita yang luar biasa, penuh semangat, dan gigih. Kamu sedang berjuang untuk hidupmu sendiri. Devi, aku tidak sanggup membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu merawatku. Aku tidak ingin kamu melihatku mati perlahan. Bambang berjalan mendekati Devi, lututnya terasa lemas. Saat dokter memvonis kankermu, hatiku hancur. Bukan karena aku takut kehilangan uang, tapi karena aku takut kamu akan pergi sebelum aku punya kesempatan untuk menebus dosa-dosaku. Dan yang paling penting, aku takut jika kamu sembuh, kamu akan menemukan diriku yang busuk ini. Aku ingin kamu hidup, bahagia, jauh dariku dan penyakitku. Jadi, aku bersikap dingin dan membiarkanmu membenciku, berharap kebencian itu bisa menjadi sayap yang menerbangkanmu jauh-jauh. Aku pikir, lebih baik kamu membenciku sebagai pengkhianat, daripada kamu melihatku sebagai seorang suami yang hanya bisa membawa penderitaan. Bambang terisak. Pengakuan Bambang adalah gelombang pasang yang menghantam benteng pertahanan Devi. Air mata Devi yang tertahan akhirnya pecah. Ia tidak menyangka bahwa di balik sikap dingin dan kejam Bambang, tersimpan cinta yang begitu besar, namun diekspresikan dengan cara yang paling bodoh dan menyakitkan. Kau pikir itu melindungiku, Bambang? Itu menghancurkanku. Pengkhianatanmu lebih menyakitkan daripada vonis kanker itu sendiri. Seru Devi, suaranya dipenuhi luka. Kau biarkan aku merencanakan balas dendam, hidup sendiri di tengah kemoterapi. Sementara kau hanya takut dan salah langkah. Aku tahu, Devi. Aku tahu aku pengecut. Bambang berlutut, memegang tangan Devi yang gemetar. Aku terlalu takut pada ibu, dan aku terlalu takut pada penyakitku sendiri. Aku mengira itulah satu-satunya cara untuk menjamin masa depanmu yang bahagia. Tolong, maafkan kebodohanku. Nyonya Kinasih, melihat putranya berlutut di depan Devi, akhirnya bangkit dari keterkejutannya. Cukup Bambang. Bangun. Jangan permalukan diri sendiri. Kamu ini pewaris keluarga. Nyonya
Kinasih menarik lengan Bambang. Pewaris yang sakit-sakitan. Bu? Pewaris yang didorong oleh ibunya untuk meninggalkan istri yang ia cintai? Apakah itu kebanggaan Anda? Balas Bambang, menepis tangan ibunya. Ia menoleh ke Maya. Mbak Maya, saya minta maaf atas nama keluarga kami. Atas semua yang ibu dan ayah saya lakukan pada Anda. Saya akan pastikan hak Anda dikembalikan. Semuanya. Maya mendekati Bambang, air mata mengalir di wajahnya. Ia melihat kakek Jatmiko pada diri Bambang, bukan ayah Bambang yang oportunis. Aku memaafkanmu, Bambang. Aku tahu kamu korban. Kami semua korban ambisi Ibu Kinasih, kata Maya lembut. Nyonya. Kinasih, melihat semuanya telah runtuh, panik. Ia tahu, pengakuan Bambang di depan saksi-saksi ini adalah akhir dari segala kekuasaannya. Ia mencoba menyerang Devi, merebut flash disk yang terhubung ke proyektor. Kamu mau menghancurkan semuanya. Devi, kamu mau merampas masa depan anakku. Masa depan Bambang tidak akan pernah ada jika ia terus hidup dalam kebohongan Anda, Bu Kinasih, balas Devi. Ia berhasil menghindar, namun dalam pergumulan singkat itu, Nyonya Kinasih berhasil merobek sedikit kertas yang ada di atas meja. Tiba-tiba, Nyonya Kinasih menatap Devi dengan pandangan yang aneh. Bukan lagi marah, melainkan campuran antara ketakutan dan harapan yang putus asa. Kamu tidak mengerti. Devi, kamu tidak mengerti mengapa aku harus mengamankan dana itu. Kamu tidak mengerti kenapa aku marah saat tahu kamu sakit. Nyonya Kinasih terisak, air mata mengalir di wajahnya yang selama ini selalu angkuh. Bukan hanya karena uang. Aku takut Bambang kehilangan kesempatan sembuh selamanya. Semua orang terdiam. Bahkan Bambang pun terkejut dengan kata-kata ibunya. Kesempatan sembuh apa, Bu? Tanya Bambang. Nyonya Kinasih, yang sudah mencapai titik terendahnya, akhirnya mengungkapkan kebenaran yang paling gelap, sebuah rahasia yang ia simpan sendirian, rahasia yang akan menjadi plot twist kedua dari cerita ini. Kanker Devi, jenis kankernya yang langka. Nak, ucap Nyonya Kinasih. Suaranya parau. Ia menunjuk Devi, lalu menunjuk Bambang. Bertahun-tahun lalu, aku mendengar penelitian. Protein yang menyebabkan sel kanker Devi tumbuh liar. Itu juga bisa digunakan untuk menstabilkan kondisi genetik Bambang. Penyakit kalian saling terkait, Bambang. Jika Devi sembuh, dan kita mendapatkan donasi dari penelitiannya, Bambang juga bisa sembuh total. Nyonya Kinasih terisak histeris. Aku marah padamu, Devi, bukan hanya karena kamu sakit dan tidak bisa punya anak, tapi karena aku takut jika kamu mati, Bambang akan kehilangan satu-satunya kunci untuk menyembuhkan dirinya dari penyakit genetik terkutuk ini. Keterangan Nyonya Kinasih bagai kilat menyambar di siang bolong. Devi, Bambang, Maya, dan Rania terdiam, kaget luar biasa. Mereka tidak hanya terikat oleh pengkhianatan dan warisan, tetapi juga oleh takdir medis yang tragis namun penuh harapan. Rasa sakit mereka, ternyata, adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Devi memandang Bambang, suaminya, yang selama ini ia benci karena pengkhianatan, kini ia lihat sebagai pria yang ditakdirkan untuk sembuh bersamanya. Air mata penyesalan dan harapan bercampur di pipi Devi. Tekad balas dendamnya kini benar-benar musnah, digantikan oleh tujuan yang jauh lebih besar, sembuh bersama. Penyakit kita saling terkait, bisik Devi, tak percaya. Ya, Nak, aku menyimpan rahasia ini sendirian. Aku mencoba memisahkan kalian agar dana cadangan itu aman dan kamu tetap hidup sebagai harapan bagi Bambang. Tapi aku salah, aku pengecut. Nyonya Kinasih akhirnya luluh, kekuasaannya hancur, dan ia kini hanyalah seorang ibu yang ketakutan. Kebenaran yang membebaskan telah terungkap. Devi menyadari, sumpah balas dendamnya kini harus diubah menjadi sumpah untuk memperjuangkan kesembuhan mereka berdua. Pertarungan belum berakhir. Kini, mereka harus bersatu. Ruangan rapat yang tadinya dipenuhi teriakan emosi dan pengkhianatan, kini diselimuti oleh kesunyian yang tebal dan menenangkan, seolah semua badai telah berlalu, menyisakan kejernihan yang menyakitkan. Nyonya Kinasih tersungkur di kursi,
keangkuhannya luntur. Maya dan Rania terdiam, menyaksikan ikatan tragis antara Devi dan Bambang. Bambang, yang baru saja mengakui penyakit genetiknya dan mendengar kebenaran tentang keterkaitan penyakit mereka, perlahan bangkit dari lututnya. Ia mendekati Devi, tatapannya kini dipenuhi oleh kehangatan dan penyesalan yang tulus, bukan lagi ketakutan dan penghindaran. Devi, aku tidak tahu harus berkata apa, Bambang berbisik, suaranya pecah. Ia mengulurkan tangan, menyentuh lembut pipi Devi, menghapus sisa air mata istrinya. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku membiarkan ketakutan ibuku mengendalikan diriku, dan aku menyakitimu dengan cara yang paling kejam. Aku memilih kebohongan, padahal aku tahu kamu hanya pantas mendapatkan kebenaran. Devi mengangguk, air mata kembali membasahi pipinya. Rasa benci yang ia tanam selama ini tiba-tiba terasa hampa di hadapan kenyataan ini. Ia tahu, Bambang adalah korban. Aku memaafkanmu, Bambang, ujar Devi tulus. Aku benci pengkhianatanmu, tapi sekarang aku mengerti akar dari kebohongan itu. Itu adalah ketakutan, bukan kurangnya cinta. Ia memegang tangan Bambang yang menyentuh pipinya. Kita terikat oleh takdir yang rumit. Aku ingin balas dendam dengan membuatmu menderita, tapi ternyata, balas dendam terbaikku adalah menyelamatkanmu. Bukan hanya dari penyakit genetikmu, tapi juga dari cengkeraman ibumu. Bambang memeluk Devi erat, pelukan yang berbeda dari pelukan selamat ulang tahun 5 tahun lalu. Pelukan ini penuh dengan pengakuan dosa, janji, dan penerimaan. Nyonya Kinasih, melihat adegan itu, perlahan bangkit. Ia berjalan lunglai, mendekati putranya. Bambang, ibu melakukan ini demi kamu. Ibu tidak ingin kehilanganmu, seperti ibu hampir kehilangan ayahmu dulu. Tapi Bu, kebohongan Anda hampir menghancurkan kami semua. Seru Bambang. Anda hampir mengorbankan Devi, Mbak Maya, dan Rania hanya karena ketakutan yang Anda rawat sendiri. Devi menyela, Nyonya Kinasih. Sekarang semuanya sudah terungkap. Bukti tentang warisan Mbak Maya, dana cadangan Bambang, dan keterkaitan penyakit kami. Sudah waktunya Anda berhenti mengendalikan. Mulai sekarang, Bambang harus menghadapi penyakitnya, dan kita akan menghadapinya bersama-sama. Devi mengambil buku rekening kakek Jatmiko dan dokumen Maya. Ia menoleh ke Bambang. Langkah pertama, kita harus mengembalikan hak Mbak Maya. Uang itu, terlepas dari niat ibumu, sebagian besar adalah warisan Mbak Maya. Kita akan kembalikan padanya. Bambang mengangguk tegas. Tentu saja. Dan kami akan memberikan kompensasi atas semua yang telah ibu dan ayahku lakukan. Ia menoleh ke Maya. Mbak Maya, saya akan pastikan proses hukum berjalan lancar. Semua aset yang seharusnya menjadi hak kakek untuk Anda, akan saya proses segera. Maya, yang selama ini menyaksikan drama itu dalam diam, tersenyum haru. Aku tidak butuh harta, Bambang. Aku hanya butuh kedamaian. Melihat kalian bersatu dan jujur, itu sudah cukup bagiku. Tapi jika uang itu bisa membantu penelitian, gunakanlah. Untuk kesembuhan kalian berdua. Uang itu akan kita gunakan untuk tujuan yang lebih mulia, kata Devi. Bambang, kita akan mencairkan rekening itu. Sebagian besar akan kita kembalikan pada Mbak Maya, dan sisanya, kita donasikan untuk mendanai riset terkait penyakit kita. Kita akan mencari dokter dan peneliti terbaik, bekerja sama dengan mereka, dan menggunakan kasus kita sebagai mercusuar harapan bagi penderita lain. Bambang menatap Devi, mata istrinya kini memancarkan harapan yang jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ia melihat semangat Devi yang selama ini ia coba padamkan, kini membimbingnya menuju cahaya. Aku setuju, Devi. Semua aset itu, kita gunakan untuk penelitian dan yayasan. Aku akan segera menceraikan ibu dari segala kendali finansial, ujar Bambang mantap. Nyonya Kinasih, meskipun masih syok, melihat keseriusan Bambang dan ketulusan Devi. Ia tahu, era kekuasaannya telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa ia kendalikan. Rania, yang menyaksikan seluruh pengakuan dan rekonsiliasi itu, merasa lega. Mbak Devi, Bambang, saya akan membantu Anda mengurus semua dokumen dan pengalihan dana ini.
Saya akan menjadi saksi bahwa Nyonya Kinasih memaksa saya dan memanipulasi Bambang. Saya tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berjalan. Terima kasih, Rania, kata Devi tulus. Aliansi mereka, yang lahir dari pengkhianatan, kini menjadi simbol penebusan. Mereka segera mengambil langkah konkret. Bambang dan Devi, didampingi Rania, segera mendatangi pengacara untuk memulai proses pengalihan aset. Bambang memberikan surat kuasa penuh kepada pengacara untuk mengembalikan hak Maya dan mengalihkan sisa dana, cadangan, ke rekening nirlaba untuk mendirikan yayasan. Sementara proses hukum berjalan, Devi dan Bambang, yang kini kembali tinggal bersama, menjalani bulan madu kedua mereka. Sebuah bulan madu yang diisi dengan jadwal kemoterapi, konsultasi medis, dan riset mendalam. Mereka saling merawat. Bambang merawat mual dan lemas Devi. Devi merawat ketakutan dan rasa bersalah Bambang. Suatu malam, saat Devi sedang berbaring lemas pasca kemoterapi, Bambang duduk di sampingnya, membaca sebuah jurnal medis tentang penyakit genetiknya. Aku baru tahu, penyakitku ini sudah ada sejak kakek buyut. Ibu selalu menutupi dan merahasiakannya. Dia hanya ingin aku terlihat sempurna, kata Bambang, suaranya sedih. Devi memegang tangan Bambang. Nyonya Kinasih hanya terlalu mencintai, tapi dengan cara yang salah, Bang. Dia menjadikan ketakutannya sebagai senjata. Dia menjadikanmu boneka demi kesempurnaan yang semu. Sekarang, kita harus mematahkan rantai itu. Kita harus sembuh, bukan untuk ibu, tapi untuk kita. Untuk membuktikan bahwa cinta sejati tidak didasarkan pada kesempurnaan fisik atau kekayaan. Dan untuk membuktikan bahwa sumpahmu untuk mengembalikan rasa sakit, ternyata adalah sumpah untuk mengembalikan cinta, balas Bambang, mencium kening Devi. Aku akan pastikan semua data medismu, semua pengobatan yang kamu jalani, digunakan sebaik-baiknya untuk menemukan terapi genetik bagiku. Kita akan sembuh bersama, Devi. Nyonya Kinasih, yang kini diisolasi dari kendali finansial dan ditinggalkan oleh Bambang, akhirnya menyadari kesalahannya yang fatal. Ia menyaksikan bagaimana Devi, wanita yang ia anggap lemah dan penghalang, kini menjadi satu-satunya harapan untuk kesembuhan putranya. Beberapa bulan berlalu sejak konfrontasi dramatis di ruang rapat. Waktu tidak lagi terasa seperti pedang yang menebas, melainkan pasir yang mengalir perlahan, membawa mereka melewati hari-hari yang penuh tantangan. Devi telah menjalani fase-fase akhir dari kemoterapi agresif. Rumah sewa Devi kini bukan lagi gua isolasi, melainkan posko perjuangan. Bambang tidak pernah absen. Ia merawat Devi dengan penuh kesabaran, memastikan setiap dosis obat diminum, setiap jadwal konsultasi diikuti, dan setiap kebutuhan emosional Devi terpenuhi. Sikap dingin yang dulu ia tunjukkan telah lenyap, digantikan oleh kehangatan dan rasa bersalah yang ia tebus setiap hari. Bagaimana perasaanmu hari ini, sayang? Tanya Bambang suatu pagi, lembut. Ia sedang menyuapi Devi bubur hambar. Efek samping kemoterapi membuat Devi kesulitan makan. Devi tersenyum lemah. Wajahnya pucat. Ia sudah kehilangan semua rambutnya, tetapi matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Seperti ada pertempuran hebat di dalam perutku. Bang. Sel-sel baik dan buruk saling membunuh. Tapi aku janji, aku akan menang. Kita harus menang, demi risetmu. Bambang mencium kening Devi, menahan air matanya. Jangan bicara seperti itu. Kamu berjuang untuk dirimu sendiri, Devi. Kesembuhanmu adalah yang utama. Kesembuhanku hanya bonus. Tidak, Bang. Itu adalah satu paket. Sumpahku untuk mengembalikan rasa sakitku kini adalah sumpah untuk mengembalikan kehidupan bagi kita berdua. Balas Devi, suaranya pelan namun penuh makna. Sementara Devi berjuang di ranjang, Bambang berjuang di meja kerjanya. Bersama Rania dan pengacara, ia telah menyelesaikan pengalihan aset. Sebagian besar dana warisan kakek Jatmiko telah dikembalikan kepada Maya, yang kemudian menggunakan sebagian kecilnya untuk hidup tenang dan mendonasikan sisanya ke yayasan yang akan didirikan Devi. Bambang menggunakan sisa dana cadangan yang besar itu untuk mendirikan Yayasan Cahaya Jatmiko. Nama itu dipilih untuk menghormati kakek yang berjuang demi kebenaran. Tujuan utama yayasan ini adalah mendanai riset genetik yang menghubungkan penyakit Devi dan Bambang.
Bambang mendatangi Dr. Santoso, ahli genetik yang dulu memprediksi penyakit genetik Bambang, dan menceritakan keseluruhan kisah mereka, termasuk penemuan Nyonya Kinasih tentang keterkaitan kedua penyakit tersebut. Dokter, saya ingin mendanai riset ini sepenuhnya. Data medis Devi, terutama protein spesifik dari sel kankernya yang langka, bisa menjadi kunci untuk menstabilkan kondisi genetik saya. Bisakah kita melakukannya? Tanya Bambang, penuh harap. Dr. Santoso, seorang pria tua yang bijaksana, terkesima dengan alur cerita yang ia dengar, perpaduan antara drama keluarga dan keajaiban medis. Secara teori, Nyonya Kinasih tidak sepenuhnya salah. Ada beberapa studi awal yang mengarah pada kemungkinan itu. Protein liar dari jenis kanker langka tertentu memang bisa memiliki fungsi stabilisasi unik pada kerusakan genetik degeneratif yang Anda idap, jelas Dr. Santoso. Ini akan menjadi terobosan besar, Bambang. Tapi risikonya tinggi. Ini adalah wilayah baru. Saya siap menanggung semua risiko, dokter. Saya sudah kehilangan waktu 5 tahun hidup dalam ketakutan. Saya tidak mau kehilangan Devi dan kesempatan saya untuk hidup normal, kata Bambang. Ia kembali ke rumah dan menceritakan semua itu pada Devi. Devi, yang sedang menjalani sesi kemoterapi terakhirnya, mendengarkan dengan mata berbinar. Aku percaya pada takdir ini, Bambang. Tuhan tidak mengambil penyakit ini dariku tanpa memberikan tujuan yang lebih besar. Devi memegang tangan Bambang. Setelah ini selesai, kita segera memulai riset untukmu. Hari yang melegakan dan ujian baru. 2 minggu setelah sesi kemoterapi terakhir, Devi menjalani pemeriksaan PET scan. Ini adalah garis finish pertamanya. Di ruang tunggu rumah sakit, Devi dan Bambang duduk berdekatan. Mereka tidak lagi canggung. Mereka adalah 2 jiwa yang telah melewati api dan kini bersatu kembali. Bagaimanapun hasilnya, Devi, kamu sudah menjadi pemenang di hatiku, bisik Bambang. Tentu saja. Aku sudah mengembalikan rasa sakitku, Bang. Devi tersenyum. Rasa sakit itu telah berubah menjadi pedoman untuk hidup kita yang baru. Dokter akhirnya memanggil mereka. Wajah dokter kali ini tersenyum lebar. Selamat, Bapak dan Ibu Bambang. Berdasarkan hasil scan, kami tidak menemukan adanya aktivitas sel kanker. Anda dinyatakan bersih, Devi. Air mata Devi tumpah, bukan karena sakit, tapi karena kebahagiaan yang meluap. Ia telah memenangkan pertempuran pertama. Bambang memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang kini ditutupi syal lembut. Kamu berhasil, sayang. Kamu berhasil, seru Bambang. Suaranya dipenuhi kegembiraan. Setelah merayakan kemenangan kecil itu, mereka langsung mengalihkan fokus pada riset Bambang. Devi, meski fisiknya masih lemah, turut serta dalam setiap diskusi dengan Dr. Santoso. Kami akan menggunakan data genetik dari Devi dan mencocokkannya dengan gen Anda, Bambang, jelas Dr. Santoso. Jika hasilnya menjanjikan, kita bisa memulai terapi genetik eksperimental dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, nasib Nyonya Kinasih berada di tangan Bambang. Bambang memilih untuk tidak menyeret ibunya ke jalur hukum, melainkan membiarkannya hidup dalam penyesalan. Ia menempatkan Nyonya Kinasih di sebuah panti jompo yang tenang di pinggiran kota. Bambang datang menjenguk ibunya. Nyonya Kinasih kini terlihat tua dan rapuh, tanpa perhiasan dan kekuasaan. Ibu, Devi sudah sembuh. Dan kami akan menggunakan dana itu untuk riset kesembuhan saya, kata Bambang, duduk di samping ibunya. Nyonya Kinasih menunduk. Aku tahu, nak, aku minta maaf. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Aku melihatmu sebagai perpanjangan ayahmu, yang selalu dituntut sempurna. Aku lupa bagaimana caranya mencintai tanpa syarat. Saya memaafkan ibu. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda mengendalikan hidup saya lagi, kata Bambang, nadanya lembut tapi tegas. Ibu butuh kedamaian. Saya akan pastikan ibu dirawat di sini. Devi juga memaafkan ibu. Nyonya Kinasih menatap Bambang, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bukan sebagai pewaris, melainkan sebagai pria dewasa yang menemukan jalannya sendiri. Terima kasih, Bambang. Terima kasih.
Devi, bisiknya lirih, seolah meminta maaf pada bayangan Devi. Devi, Bambang, dan aliansi mereka, Maya dan Rania, telah memenangkan perang melawan kebohongan dan penyakit Devi. Namun, pertarungan terakhir ada di depan mata, terapi genetik Bambang. Apakah upaya itu akan berhasil, ataukah kutukan genetik yang telah lama mengintai akan memenangkan pertarungan? Setelah kemenangan Devi melawan kanker, energi dan fokus Yayasan Cahaya Jatmiko sepenuhnya diarahkan pada pertarungan kedua, terapi genetik Bambang. Semua aset telah dialihkan, dan riset yang didanai dengan cermat telah menghasilkan formula eksperimental yang menjanjikan. Hari itu, suasana di laboratorium Dr. Santoso terasa tegang. Jarum jam berdetak keras, seolah menjadi pengiring musik dramatis untuk prosedur yang akan mengubah hidup Bambang. Bambang berbaring di tempat tidur medis, terlihat tenang, namun matanya memancarkan kegelisahan yang mendalam. Devi duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan Bambang. Ia telah melepas syal penutup kepalanya. Rambutnya mulai tumbuh kembali, pendek dan hitam, seperti tunas harapan setelah musim dingin panjang. Dr. Santoso sudah menjelaskan risikonya. Sayang, ini adalah terapi genetik eksperimental. Tidak ada jaminan, bisik Devi, mencoba mengendalikan nada suaranya agar tetap stabil. Bambang menatap Devi, tersenyum lemah. Aku tahu, tapi setelah semua yang kita lalui, aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang ketakutan lagi. Aku tidak mau membiarkan penyakit ini menjadi hantu yang terus mengganggu kebahagiaan kita. Jika protein dari sel kankermu bisa menjadi kunci kesembuhanku, maka ini adalah takdir. Aku siap. Kamu pemberani, Bambang, kata Devi, matanya dipenuhi kekaguman tulus. Ini adalah akhir dari sumpah balas dendamku. Aku tidak akan mengembalikan rasa sakitmu, aku akan mengembalikan kesehatanmu. Dr. Santoso dan timnya bersiap. Rania dan Maya, yang kini menjadi keluarga dekat mereka, menunggu di luar, memberikan dukungan dalam diam. Maya telah menerima warisannya dan menggunakan sebagian dananya untuk membantu panti jompo yang merawat Bulastri, menolak hidup mewah dan memilih kedamaian. Prosedur akan dimulai, Bambang. Kami akan memasukkan vektor yang membawa gen perbaikan ke dalam sistem Anda, berdasarkan data yang kami ekstrak dari spesimen Devi, jelas Dr. Santoso. Lakukan, dokter. Bambang mengangguk. Devi memegang tangan Bambang. Kulit Bambang terasa dingin. Prosedur dimulai. Cairan bening yang membawa harapan ilmiah disuntikkan ke dalam tubuh Bambang. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang memekakan. Tiba-tiba, monitor detak jantung Bambang berbunyi cepat. Wajahnya menegang, keringat dingin membasahi dahinya. Detak jantungnya melonjak. Ada penolakan dari sistem genetiknya, seru salah satu perawat. Devi panik. Bambang, bangun. Bambang menggenggam tangan Devi sangat erat, seolah itu adalah jangkar satu-satunya di tengah lautan badai. Devi, sakit sekali. Dr. Santoso dengan cepat memerintahkan tindakan korektif. Stabilkan. Kita harus memastikan vektor itu berlabuh di gen target. Keadaan kritis itu berlangsung selama hampir 1 jam. Terasa seperti 1 tahun di mata Devi. Ia tidak melepaskan genggaman Bambang. Ia berbisik, menceritakan semua rencana masa depan mereka, semua tawa yang akan mereka bagikan, semua tempat yang akan mereka kunjungi. Sebuah upaya sulap mental untuk menarik jiwa Bambang kembali dari ambang batas. Kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang, Bambang. Aku baru saja sembuh. Aku sudah memaafkanmu. Kita harus membuat yayasan kita berhasil. Kita harus merawat Ibu Kinasih. Kita punya janji. Devi terus berbisik. Suaranya dipenuhi ketulusan yang membakar. Perlahan, detak jantung Bambang mulai melambat, kembali ke ritme yang stabil. Ketegangan di wajahnya berkurang. Tim medis menghela napas lega. Dr. Santoso menyeka keringat di dahinya. Syukurlah. Krisis terlewati. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penyerapan gen perbaikan. Namun, efek perbaikan genetik ini baru bisa kita ketahui secara definitif dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun terlepas dari krisis, Bambang sangat kelelahan. Ia terlelap. Devi mencium keningnya, air mata membasahi wajahnya. Ia menyadari
Sumpah balas dendamnya telah sepenuhnya berubah menjadi doa penyembuhan. 3 bulan kemudian, menunggu vonis kedua. Waktu berlalu dalam masa penyembuhan. Devi kini sepenuhnya sembuh. Energinya kembali penuh. Bambang pulih dari terapi genetik, namun ia masih hidup dalam ketidakpastian. Tubuhnya terasa lebih kuat, namun penyakit genetik itu bagai pedang Damocles yang masih tergantung di atas kepalanya. Selama masa ini, Yayasan Cahaya Jatmiko telah resmi berdiri, menjadi platform untuk mendanai riset genetik dan memberikan edukasi tentang penyakit langka. Maya dan Rania menjadi anggota Dewan Yayasan, membantu mengelola dana dan operasional. Suatu sore, Devi dan Bambang mengunjungi Nyonya Kinasih di panti jomponya. Nyonya Kinasih kini telah kehilangan semua kesombongannya. Ia duduk di kursi roda, memandangi taman. "Ibu," sapa Bambang, lembut. Nyonya Kinasih menoleh. Matanya redup. "Devi, kamu terlihat cantik. Rambutmu sudah tumbuh. Aku senang kamu sembuh." "Terima kasih, Bu," jawab Devi tulus. "Bagaimana denganmu, Bambang? Penyakitmu? Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Nyonya Kinasih. Ada ketakutan yang terselip di nada suaranya. "Hasil tes saya akan keluar besok, Bu. Dokter akan mengumumkan apakah terapi genetik itu berhasil atau tidak," jawab Bambang jujur. Nyonya Kinasih menggenggam tangan Bambang, matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Nak. Aku adalah ibu yang buruk. Aku terlalu takut hingga menghancurkan hidupmu. Aku yang seharusnya sakit, bukan kamu." Ibu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kita semua punya ketakutan. Ibu sudah mencoba melindungi saya dengan cara yang ibu tahu. Sekarang, kita menantikannya bersama-sama, ujar Bambang, memeluk ibunya. Rekonsiliasi itu terasa manis. Penyesalan dan pengampunan akhirnya bertemu. Keesokan harinya, vonis terakhir. Devi dan Bambang kembali ke laboratorium Dr. Santoso. Atmosfernya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kepanikan, hanya ada ketenangan yang mendalam, hasil dari penerimaan takdir. Dr. Santoso, dengan senyum kecil, duduk di hadapan mereka. Ia membuka amplop hasil tes genetik Bambang. "Bambang," kata Dr. Santoso, "gen perbaikan yang kami suntikan, yang kami kembangkan berdasarkan data dari Devi, telah menunjukkan integrasi yang sukses." "Artinya, dokter?" tanya Bambang, menahan napas. "Gen yang bertanggung jawab atas penyakit degeneratif Anda telah dinonaktifkan. Sel-sel Anda kini bereplikasi dengan kode genetik yang stabil. Anda harus menjalani pemeriksaan rutin, tapi secara resmi, Anda dinyatakan bebas dari ancaman penyakit genetik langka itu, Bambang. Anda sembuh." Kata-kata "Anda sembuh" terasa seperti alunan melodi surga bagi Devi dan Bambang. Mereka berpelukan, air mata kebahagiaan tak terbendung. Penyakit yang merenggut kebahagiaan mereka, yang memicu pengkhianatan, kini telah menjadi jembatan menuju kesembuhan ganda. Sumpah balas dendam Devi telah terpenuhi. Ia mengembalikan rasa sakit itu dengan cara mengubahnya menjadi kesembuhan total. "Kita berhasil, sayang," bisik Bambang di telinga Devi. "Kita berhasil, Bang. Bersama," balas Devi. Mereka telah memenangkan pertarungan mereka, membuktikan bahwa cinta dan kebenaran jauh lebih kuat daripada kebohongan dan ketakutan. Babak baru kehidupan mereka, yang kini bebas dari penyakit dan rahasia, baru saja dimulai. Setelah pengumuman kemenangan ganda di laboratorium, udara yang mereka hirup terasa berbeda. Tidak ada lagi kabut ketakutan yang menggelayuti hari-hari mereka. Devi dan Bambang benar-benar memulai babak baru, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi sebagai dua jiwa yang teruji api dan kembali bersatu dengan pondasi yang kokoh, terbuat dari kejujuran dan pengampunan. Mereka memutuskan untuk kembali tinggal di apartemen lama mereka. Kali ini, Devi merancangnya ulang. Ia menyingkirkan semua perabotan mewah dan kaku yang mencerminkan dominasi Nyonya Kinasih, menggantinya dengan desain yang lebih organik, penuh cahaya alami dan material yang hangat, sebuah cerminan dari hubungan mereka yang kini lebih tulus. "Bagaimana menurutmu, Bang? Apakah desain ini terlalu sederhana?" tanya Devi suatu sore,
sambil menunjukkan sketsa ruang tamu baru. Bambang memeluk Devi dari belakang, mencium rambut pendeknya yang kini tumbuh subur. Sempurna, sayang. Aku